Masih di Angga The Potters Podcast, podcast terkece seplanet bumi. Keren. Apa kabar nggak? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Iya. Oke, bersama saya Angga The Potters. Host paling kece Oke. se-kecamatan Pemiling. Jangan lupa pilih nomor 4 ya. Iya. Lama ya nggak kesini ya? Lama bang. Iya. Jadi Bang Mbi. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, lanjut. Oke. Ini salah satu musisi yang gua kagumin. Bohong. Banyak belajar gue dari lu bang. Ya, kita sama-sama belajar lah dulu. Karena kita seorang student dulu. Iya. Gimana enggak? Sehat enggak? Sehat bang. Anak udah berapa? 2. Wih, iya dah. Yang satunya laki ya? Iya. Wih, Sepasang. umur berapa itu? Setahun. Setahun. Mau 2 tahun malah. Boleh juga ya. Lu 3. Gue ada 3 anak. Cewek, cowok. Itu suara apa itu? Barusan teng. Apa itu? Oh ya, itu durasi. Gue nih kangen juga mulu nggak. Lama nggak kelihatan selama ini. Tapi ya gue maklum lah. Namanya lu masih berkarir di musik kan. Lu juga main musik Bar? Kagak. Ya. Lanjut nggak? Ya nggak apa-apa lah. Biar. Gue tuh seneng kalau Bang Mbi itu apa ya? Salah satu musisi yang kritis bang. Ya, karena kita kan dulu pengen beda aja tampilannya. Jadi sekarang gini nggak? Coba lu bisa nggak ceritain awal berdirinya band lu yang pertama kali itu? Jenderal itu. Nanti dong. Oh, belum ya? Itu sesinya beda. Kita ngobrolin ini bang. Kita ngobrol. Ini boleh ngerokok ya? Boleh lah, boleh banget. Ini kan podcast terkece seplanet bumi dengan bintang tamu terkece juga seplanet bumi ya kan? Oh iya, tepuk tangan untuk Akbar. Doa ya nggak itu bang? Iya, bener dong. itu. Kita ngobrolin dulu deh bang. Sejarah independen. Sejarah indie di Lampung. Ya, dulu itu musisi Lampung ini kan wadahnya cuman festival band ya. Festival yang dilombakan, yang menang terkenal. Ya, karena nggak ada nggak ada tempat manggung juga bang. Iya, cuma itu doang dulu itu. Dan juga banyak pesanan juga kalau festival. Kadang-kadang yang jago main selip menang juga. Karena si juri udah tutup buku itu, udah namanya udah gede. Cuman ada satu yang gue lihat dulu tuh, awal-awal gue ngeliat mereka anak-anak, sebut aja anak festival gitu ya. Yang gue lihat pertama kali itu mereka nggak bisa bikin karya. Emang. Kenapa nggak bisa bikin karya? Karena mereka tahu pakem musik yang ada. Jadi mereka nggak pede. Mereka nggak pede karena kalau ini rootnya kok mirip Mr. Big. Ini rootnya apa yang dipuji-puji orang, Dim Theater gitu kan. Ya kayak gitu, jadi nggak pede. Padahal titik klimaksnya orang bermain musik itu ya berkarya sebenarnya. Nggak didapat dulu. Dan yang kedua, atmosfer di permusikan itu juga apa ya? Jadi menciptakan permusuhan sebenarnya itu. Karena kompetisi. Karena kompetisinya tidak sehat. Ke kanan, ke kiri. Jadi bahasanya itu anak-anak Lampung ini dulu nyari selip. Bukan nyari hebat, nyari selip. Dulu gue main musik, pertama kali itu yang gue lakuin gue harus berkarya. Dulu tuh yang pertama gue lihat itu si Rambang almarhum itu, dia kan kakak sepupu gue, panutan gue juga, idola gue juga. Dan bandnya juga lumayan prestasi lah itu. Bandnya dulu Ibanez. Merek gitu. Iya, masa dipakai? Seharusnya dituntut dia sama Ibanez itu. Untung belum terkenal banget se-Indonesia. Iya, mereka main, terus gue ke rumah dia kan. Gue manggilnya kan Kanda, karena lebih tua. Ngapa nggak bikin lagu kata gue kan. Susah. Lu ngomong kayak gitu sama almarhum? Iya. Ngapa nggak kita bikin lagu? Dulu kan panutannya Gigi. Di zaman-zaman gue tuh.
Terus ada Club Project gitu kan. Kenapa nggak bikin lagu? Susah kata dia. Susah di mana? Lu apa teknik bass tuh? Sweeping bisa, slap, cuper bisa, ngapa bikin lagu nggak bisa? Ya ternyata setelah diselidikin mereka ini tidak pede karena sudah terlalu menguasai skill bermusiknya. Terlalu jago. Iya, jadi Ruth ini larinya ke sini. Ruth ini kalau musik kan udah pasti cuma 7 nada ya. 7 nada ya? Berarti ada kemungkinan takut salah bikin gak sih, Bang? Iya. Dia berpikir tak kok jadi Green 69 Mr. Big. Iya. Tak. Jadi lagunya God Bless. God Bless. Ini satu lagi apa tuh? Edane dulu itu kan. Kok mirip ini lagu ini. Itu tingkat kepercayaan dirinya. Jadi gue berpikir dulu gue nggak pernah menang festival itu karena gue bego main musiknya. Kecepatan temponya nggak kejaga dan lain sebagainya. Terutama paling berat itu si drummer. Kalau drummer bermodal zaman dulu tuh mereka kan pakai double pedal. Jadi sesuatu bisa diisi full nadanya. Sedangkan zaman gue dulu alat nggak ada, semua nggak ada, ya main single aja susah gitu. Akhirnya yang gue lihat pertama kali itu referensinya itu gue bikin musik itu adanya di ujung baratnya Amerika Serikat. Apa nama daerahnya tuh? Amerika Barat. Ya, Amerika Barat di ujungnya. Terus dia ada kota juga. Kecamatannya. Dia distrik nyebutnya itu. Dia ada kota namanya Seattle. Seattle itu menghasilkan musisi seperti Sauber. Seattle. Yang 3 orang, gitarisnya Kidal. Basisnya jangkung banget. Drummernya sekarang masih punya band juga Nirvana. Ya, benar. Jadi begitu gue lihat ada apa dengan anak-anak Seattle ini kan. Nirvana itu pertama kali indie dia. Iya. Dia indie, dia produksi sendiri, terus dia bikin lagunya sendiri. Kemudian mereka tenar kan, dia kontrak sama Given. Dulu major label yang top itu Given, karena ada GNR di situ. Ada lagi Polygram. Polygram diplesetin sama si Seleng, jadi program. Ya. Seleng juga ngelakuin seperti itu. Seleng indie dulu. Iya. Indra kumpul punya studio, main, rekaman. Makanya lagu Seleng itu kan nggak pernah diintervensi orang. Dia bisa ngewakilin rakyat dulu ya. Kalau sekarang mau ada slang beneran mereka. Jadi gue ngeliat itu apa yang bagus dari si Nirvana gitu. Ternyata mereka tuh berangkat menggunakan komunitas dulu itu. Nirvana namanya naik, disusul sama Soundgarden, kemudian ada lagi Pearl Jam, ada lagi Nine Inch Nails, banyak ya pokoknya Stone Temple Pilots itu. Dan seluruh aliran musiknya, genrenya lain, tapi mereka tetap disebut Seattle Sound. Dulu ada, gue baca artikel tuh soal Nirvana GNR dulu. Iya. Nirvana dulu diundang jadi band pembuka GNR. Kan GNR duluan, nggak mau. Cobain bilang harusnya GNR yang buka band kita. Iya. Segitunya idealismenya ya. Dia berani gitu. Karena di belakang dia itu banyak. Bahkan kalau ada komunitas itu nggak ada yang nonton, ada teman-temannya nonton. Iya. Udah itu kemenangan mereka. 2 album Nirvana itu pertama gue nggak tahu, Bleach ya. Yang kedua gue nggak tahu yang mukanya di mosek itu. Terus apa itu gue nggak tahu tuh. In Utero yang terakhir sebelum Cobain menemui yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus. Gitu. Akhirnya mereka berangkat itu, Given ngontrak, keluarlah album Nevermind kan. Booming karena mereka alternatif dulu. Aliran musiknya itu alternatif. Benar. Kalau dulu 2 band yang top itu kalau nggak di rock tulen atau speed metal atau apa namanya yang suaranya berat-berat nggak karuan, ini greencore. Kalau nggak dia yang Hollywood Rose, macam Skid Row, GNR, atau yang cantik sama inilah, cantik banget lah kayak Bon Jovi kan. John Bon Jovi itu kan cowok cantik. Mereka begitu tiba-tiba keluar si alternatifnya dan itu sangat-sangat booming gitu. Yang pertama memang
musiknya baru didengar orang, yang kedua progressive chordnya nggak banyak. Jadi anak-anak yang berseragam putih biru itu bisa memainkannya. Iya. Itu. Yang kedua juga, Seattle Sound itu berangkatnya berdasarkan daerahnya. Siapapun yang keluar dari situ disebut Seattle Sound. Ada sih Chris Cornell. Siapa bar? Cornell. Cornell. Dia kan dulu vokalisnya Pearl Jam itu. Tiba-tiba dia bikin band Soundgarden. Top. Kemudian nongol lagi Stone Temple Pilots tuh, yang ada video klipnya apa itu Interstate Love Song itu yang hidungnya jadi mancung kayak Pinocchio itu. Mereka berangkat semua dari komunitas itu. Yang nyambut duluan di Indonesia ini bukan daerah kita enggak. Itu namanya adanya di daerah-daerah yang pegunungan tuh yang tempatnya dingin, Bandung. banyak nongkrong. Nah, Bandung. Bener. Yang nyambut duluan mereka. Makanya keluar nama Pas Band. Kemudian Pure Saturday. Terus banyak lah ya pokoknya di sana itu. Dan mereka berangkatnya secara komunitas. Betul. Tidak ada yang nonton, teman-teman sendiri nonton. Kelar itu. Berangkat. Gue ngelihat itu. Karena referensi gue dulu majalah Hai. Bahkan sampai si Bandung itu bisa buat majalah Hai nitipin produk mereka di bonus-bonus majalah itu. Jadi mereka bikin, dulu kan masih kaset ya. Ada ditempel, dapat bonusnya kaset. Kaset itu hebat, mereka bisa menggoyang kapitalis dulu. Hebat. Terus gue berpikir pada saat itu kenapa nggak Lampung kayak begitu juga. Pada saat itu gue juga nggak studi di Lampung begitu gue lulus SMA. Tapi pas gue SMA, yang pertama kali kami lakukan itu sebelum lulus SMA itu kami bikin album indie dulu. Yang sekarang musisi yang jadi itu si Dedi Basir tuh. Nama lainnya Dide. Pertama kali SMP Dedi dipanggil Dedi Basir karena bapaknya Basir. Yang kedua SMA dia dipanggil Dedi Buaya karena nggak pernah mingkem. Mangap kayak buaya kan. Iya. Jadi kami keroyokan dulu berapa band kumpul rekamannya di studio Das dulu. Dulu dia berarti bikin daun kan? Bukan daun bandnya dulu. Ada juga band SMA dia. Belum zaman Ringki ya? Belum. Dide akhirnya produksi sendiri, kita gandain sendiri, covernya kita cetak sendiri, kita jual juga sesama anak-anak Semunda. Dulu Semunda ya, bukan Semanda. Dan mereka meminta uang pada orang tuanya untuk beli kaset itu. Ya alhamdulillah lah, ada pemasukan, walaupun manajemen keuangannya belum sebagus yang sekarang gitu. Dulu juga ada Ida itu di situ tuh, Skabibidupap nama bandnya itu. Sekali lagi tren dulu. Ada siapa lagi sana ya? Gue lupa. Nanti gue ceritain kalau kita udah jeda iklan. Ada iklan yang gini? Enggak ada ya? Nggak ada. Nanti harusnya ada dong ya. Iya nanti. Ini kan progres nih. Dan ini salah satu terobosan juga enggak. Karena sebelumnya di daerah kita nih di Lampung ini kan belum ada yang kayak gini nih. Yang lain kan gimmick aja tuh bikin-bikinnya. Kalau ini kan real deh. Selesai bikin indie. Kemudian gue study di Jakarta dulu. Cuma masih kepengen ngeband. Jadi gue kumpulin teman-teman kampus gue dulu tuh. Kita ngeband, tapi kita punya karya sendiri gitu. Dan biasa jawabannya sama aja kayak yang di Lampung. Males lah. Nanti mirip si inilah, mirip si itu, ini itu. Gue pusing kan. Gue pikir anak Jakarta ini keren-keren kan. Nggak taunya keren juga kalau bawain lagu Red Hot. Bukan lagunya si Hot Pen misalnya kan. Band dia. Enggak. Apa yang terjadi, yang bikin gue pede itu dulu ada band dari Jogja. Namanya Ceylon Seven. Itu yang bikin gue pede. Itu lumayan terobosan juga itu. Dia nongol Sheila itu nongolnya waktu pas era-era rock and roll, rock segala macam kan. Tiba-tiba dia nongol dengan genre seperti itu. Iya itu kupingnya Yan Juana itu jagonya sih kapitalis itu. Kapitalis banget. Dia keluar
Dan langsung booming kan. Karena dia alternatif pada saat itu. Pada saat itu. Nah itu yang nggak diketahuin orang bang. Kita ngomongin dari tadi lo ngomongin alternatif gitu kan. Banyak orang mengklaim diri band mereka, produk mereka itu adalah rock alternatif, pop alternatif gitu. Nah ketika pertanyaan selanjutnya adalah apa yang dialternatifin gitu? Alternatif itu sesuatu yang belum ada. Iya sebenarnya itu. Dan seorang musisi itu dia nggak berhak namain diri di alirannya apa. Yang berhak itu wartawan. Mengklaim itu ya karena dia mengamati kan. Iya, Pearl Jam. Popnya ada, rocknya ada, semuanya ada. Mereka disebut juga alternative Seattle Sound. Wartawan yang nyebut, bukan diri mereka sendiri. Mereka main aja udah. You yang nilai gitu. Saya lah pertama kali keluar, ini orang nggak bisa main musik, gue denger pertama kali. Ini band nggak bisa main musik, tapi kok enak gitu. Kita jujur aja lah, vokalnya Duta itu kan apa sih? Kayak bukan sesuatu yang enak di kuping. Sebenarnya gini bang, zaman dulu itu kalau vokalis nggak bersuara tinggi nggak vokalis. Iya, kalau dia nggak nyaring, pitchnya nggak tinggi. Iya, nggak pitch control kata Mbak Ii itu kan. Iya. Bukan vokalis ini. Dan gue punya vokalis yang pitchnya juga nggak tinggi. Bukan nggak tinggi, nggak bisa main nada dasar dulu kami itu. Iya. Makanya nggak tahu dia kuatnya di nada dasar yang mana. Gue pede dulu. Udahlah gue bikin lagu lah. Kalau saya lah bisa, kenapa gue nggak bisa? Tapi perdebatan aliran musik itu sampai sekarang loh bang. Iya, wartawan yang berhak nilai. Intinya kesimpulannya di situ deh. Wartawan. Wartawan. Gue ngerok, I love you. Apanya yang ngerok? Rock kan artinya batu. Iya. Mana ada batu ngomong I love you? Artinya tugas musisi itu adalah main aja udah. Iya, dia berkarya. Dan orang yang nilai. Udah selesai tuh. Jadi gue bikin band, gue pede, karena patokan gue si Ceylon Seven dulu tuh. Terus terjadi masalah-masalah klise lah. Masalah klise itu kan masalah biaya pertama. Pasti biaya. Yang kedua juga masalah waktu kan. Karena gue nggak di Lampung, sedangkan band gue band Lampung gitu. Apa yang terjadi? Yang paling mahal itu dulu adalah recording di bagian drum. Karena harus studio. Harus studio drum. Dan drum itu miking kan jenisnya. Bukan direct ini. Kalau kabel ini kan nyolok udah selesai. Sedangkan dia miking, ada ambient dan lain sebagainya. Dan rata-rata drummer dulu gugup kena instrumen metronome. Ngakuin aja lah drummer itu. Bohong kalau nggak gugup itu. Dave Grohl aja ngomong dia gugup kena metronome. Ya. Udah. Yang kedua biaya. Satu sip sekian ratus ribu. Dari mana kita dapat duit? Kadang kita nego ketat loh. Wah, udah ada tarifnya masih berani aja kita nego gitu bang. Janganlah. Dulu gue di studio DJ tuh nego kan 2 jam sama Mas Tono itu. Dan gak ada kesimpulan apa-apa. Ayolah mas, inilah. Gue bayar lu aja lah, gak usah bayar studio. Gak bisa. Mas Tono kukeh dulu di studio DJ. Bener gak sih Mas Tono tadi DJ? Iya. Bener. Iya kan? Bener. Iya. Apa yang terjadi? Kebetulan ada sosok guru gue juga sih. Satu kampus juga sama gue. Dia ini yang ngasih jalur bypass supaya penghematan biaya dulu. Namanya Agustian Rijani. Kita biasa memanggil dia Rajo. Ojar. Woi Jo, apa kabar lu Jo? Ketemu di Jakarta bang. Kangen lu gue sama dia tuh. Gue sempat meeting sama. Masih topi kupluk itu gak dia? Masih ya. Tapi obrolan udah beda. Iya, gue ketemu dia tuh. Gimana Jo? Gue ini mau rekaman. Cuma lu tahu sendiri ya. Drum itu ribet, masuk studio dan mahal kan. Apa yang terjadi? Ya udah lu rekaman live dulu lah kata dia. Itu akhirnya gue ke tempat Om Pendi dulu. Iya, pakai kaset. Studio. Pakai kaset. Pakai pita. Apa? Test cam. Ya pita lah. Kaset. Test cam. Iya benar kan? Test cam itu. Udah selesai, jadi dapat kan demonya tuh. Demo dapat dan berantakan banget. Iya, didengerin aja. Pasti berantakan lah. Namanya anak-anak cemen main musik. Kan. Udah tuh. Akhirnya Rajo ini bawa teknologi ke gue. Oke. Lu mau rekaman yang biayanya murah? Iya. Punya PC nggak kata dia? PC apaan kata gue kan? Ya itu PC komputer rumah itu kata dia. Nggak ada, ntar gue kredit dulu kata gue.
Akhirnya gue kredit dan gue melakukan riba dulu. Sorry ya PC, gue riba mulu. Intel Pentium 1 waktu itu. 2. 2 ya. Iya, RAM-nya masih 52 atau 54 itu. Kalau RAM apa? Katrok banget Lo dulu. tau nggak? Gue dulu punya harddisk 4 giga itu bangganya setengah mati gue. Itu bagus untuk bikin skripsi. Tapi jangan sampai virus I love you-nya datang gitu. Rusak Bangke langsung. banget virus I love you tuh. Iya. Gila. Harddisk gaping yang kecil itu aja. Iya. Cuman 2,4 megabyte itu. Satu lagu kelar itu. Kelar. Iyalah. Jadi Rajo bawa, lu beli software ini kan dia. Software apa nih yang pertama nih? Fruity Loop. Fruity Loop. Buat apa kata gue? Ya katanya mau nge-bypass drummer. Nah. Kita gambar aja di situ. Mana buktinya gitu. Rajo bawa demo dia. Kebetulan dia habis rekaman juga sama si Suterwater itu, Taba. Pesel air. Pesel air. Bahasa jasengnya Suterwater. Ya. Oh iya juga ya. Suterwater ya. Suterwater. Iya. Dulu ada di Lampung kalau nggak salah nama band Suterwater. Ada bandnya Idai. Iya kan? Idai, Semi, sama Arta. Ini plesetannya pesel air kan? Pesel air. Karena pesel air udah diambil duluan, mereka pakai Suterwater. Terakhir pakai Shotgun. Udah itu mereka main PUBG. Udah itu mereka tembak-tembakan, mereka nggak main band. nginep di warnet. Oke, terus bang? Akhirnya gue beli komputer dengan alasannya mau bikin skripsi. Ngomong menyokap gue dulu kan. Karena kalau nggak gitu ya nggak bakal. Ya nggak akan dikasih kan. Ya udah dibeliin lah menyokap gue. Akhirnya di kampus gue tuh banyak juga PCD. Ya masih PCD dulu, belum DVD tuh, bajakan-bajakan tuh. Sebenarnya gue bisa dituntut orang sih itu, karena gue pakai bajakan tuh. Udah rekaman, akhirnya diinstal dengan banyak segala macem ininya, apa sih bahasanya, kendalanya itu. Gue bawa band gue ke Jakarta dulu tuh. Rekaman di sana. Ya ancur-ancuran juga lah. Karena si Rajo juga baru belajar dulu. Baru belajar nulis juga ya. Gue salut sama Rajo itu. Dia hampir 24 jam melek tuh. Ngegarap si Fruity Loop. Fruity Loopnya masih Fruity Loop 3 dulu tuh. Sekarang udah Fruity Loop berapa Bar? 20 kali. Iya, 20.5. Iya. 20.5. Iya. Poin itu bukan titik. Poin itu kok titik. Enggak, dot kalau titik. 20.5. Nggak tahu lah Fruity Loop-nya udah berapa. Kita dulu mulai dari Fruity Loop 2 kalau nggak salah. Fruity Loop 2. Kemenangan si Fruity Loop 3 dulu. Si lagu, apa namanya, guide ya. Bisa diputar barengan sama Iya, si kita software-nya. masukin Kita guide kita. masukin, bisa. Dulu kan kita harus pindah-pindah nginget pattern kan. Oh, patternnya gimana? Oh gini gitu. Ngepasinnya segala macam tuh. Zaman dulu gitu. Akhirnya buka Fruity Loop, udah nyampe sana, bikin drumnya. Dan Rajo tuh baru bisa juga. Cuman kan dia ini, jaim, sok tua itu. So bisa. Lu emang tua sih Jo. Iya. Makanya kami orang manggil lu Rajo. Rajo tuh kalau bahasa Lampung artinya kakak. Udah, terus dia sebelum mulai rekaman itu dia belajar dulu itu hampir 24 jam. Itu hebatnya Rajo, ngulik banget. Iya. Malam itu dia belajar, gue tidur, pagi itu dia masih di depan komputer, ketemu malam lagi dia baru tidur. Iya. Begitu itu gue klik pojok kiri atas ada silang X. Gue klik kan, save, no, satu lagi exit aja. Dan gue klik no. Langsung pusing nih. Siapa yang ngapus ini? Katanya. Gue diem sambil main gitar. Dia, waduh mampus gue kena nih kan. Siapa ya dia? Udah ngoceh-ngoceh. Ternyata sekali dia bisa terus. Iya. Udah masuklah, selesai ya si MIDI-nya itu, drum dapet, satu halangan kita udah selesai, masuk ke software recording. Dulu kami pakai itu Digital Orchestrator. Orkestrator. Digital Orchestrator Pro. Belum bang, belum ada pro-nya. Belum Pro, ya Voyerta punya tuh. Iya, Digital Orchestrator dulu tuh. Nggak lama dari kita kerja keluar update-annya ada pro. Yang pro-nya. Iya, ada pro-nya. Dia paling Gue juga maksimal. bingung bedainnya. Oh iya maksimal track. Iya, Dia dia ada bisa maksimal 99 track. Nambahin track doang. Lu pakai aja 99 track itu meledak komputer lu habis itu. Kita paling cuma 12. Iya, udah mulai recording dah. Ada namanya software Windows 98 itu. Iya, benar.
Dia efektifnya di 98 itu. Sedangkan kami udah pakai XP. Bangga dikit lah. Kemenangan Windows XP daripada Windows 8 adalah XP special audio bang. ya audionya bisa tabrakan. Kita muter Winamp, muter media player bisa barengan. bisa. Itu kemenangannya. Special audio soalnya. Sama dia kalau mati mendadak Ada riwayat. dia nggak scan disk. Iya. Nah itu udah jadilah lagunya tuh. Masih nggak puas. Kemudian ada dana lebih juga tuh. Akhirnya gue nyari-nyari studio lah. Karena masuk ke ranah tag vokal. Tag vokalnya pakai mic toa itu. Tar dulu. Kita dulu awal tag vokal itu mic listrik toa, terus tagnya di kamar mandi. Iya, biar dapet Reverb. ya, iya. Ngintipnya dari atas kaca itu dulu kan. Udah belum? Ya, yang tangannya panjang yang bisa tuh kan kayak gitu. Itu tag vokal kayak nggak maksimal. Kemudian gue baca selebaran tuh di daerah Martimbang tuh, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru tuh. Ada studio, dia lagi promo baru buka tuh. Oke. Nah, dia pemain saksofon tuh dulu tuh. Namanya si Devian. Nama studionya Image. Udahlah, ada dana lebih, rekaman tag vokal di situ. Rekaman lah. Selesai rekaman, hasilnya maksimal dan kejadian juga vokalis gue tuh gapteknya kan. Itu Devian operator ya kan. Dia nyetel di ampli. Kita sebut aja lah Irul ya kan. Iya. Sahrul. Hairul dong. Hairul. Nama lengkapnya Hairul Afandi. Hairul Afandi. Panggilannya Irul dan dia merubah namanya jadi Rules. Suka-suka lu aja lah Rul. Kangen juga gue sama Rul. Dia di Banyuasin sekarang. Nggak di sini lagi. Udah jadi ASN dia. Iya. Asal suka silakan. ASS itu. Jadi tag vokal ada kejadian tuh. Gapteknya anak Lampung pada saat itu. Si Devian lagi nganuin plug-in ya kan. Ini reverbnya udah dapet kata dia. Dia ngomong gitu kan. Si Irulnya diem di dalam studionya tuh. Apa reverb apa? Reverbnya udah dapet. Si Rajo kan sesama anak Jakarta, malu dong kalau gak tahu reverb kan. Udah kata Rajo. Lagi diem mau tag vokal, Irul nggak reverb apaan? Katanya. Langsung kalau di film-film kartun jatuh kelihatan kakinya doang gitu. Iya. Dah tag vokal. Ada sisa sipnya. Kebetulan Rajo lagi bawa pemain keyboard tuh si Eki tuh. Oh iya, temen Eki. dia. Eki. Jadi ada sisa lagu, kemudian kami juga ada sisa materi juga. Akhirnya di tag lah. Judul lagunya Putih dulu. Oh, Putih pas di situ ya. Di situ langsung dapet tag vokalnya. Kemudian apa yang terjadi seorang musisi kalau sudah punya materi, dia minta diperdengarkan. Salah satu media pendengarnya adalah zaman dulu itu namanya di radio. Os Aku dong. tunggu. Ya, nama radionya Ozer. Bukan, itu sebutan orangnya. Nama radionya Os. Dan ada klaim stasiun panutan. Ya. Ada juga yang ngomong stasiun panuan. Ya. Os. Nama ininya Ozer. Ya, dan dia radio franchise itu. Ada orang Lampungnya, ada orang Bandungnya. Booming radio itu. Kenapa? Karena towernya tinggi tuh. Iya, dan channelnya juga bagus tuh. 94,4 deh. Ya kalau Mudah diingat lah. Kalau orang Tenglang, orang Cina bilang itu feng shui-nya pas itu. Bisa dicak gitu. Udah gue taruh di situ tuh. Dan gue selalu beda naruh demo itu. Kalau dulu orang naruh pakai kaset sama pakai CD tuh yang segede-gede ini nih. Yang diameternya segini nih. Ada contohnya nggak? Nah. Ya. Ini siapa nih? Kembang Tulip. Ini siapa? Baru. Dide yang produserin. Oh, Dide. Ada Didenya nggak situ? Ada. Judulnya Tunggu Aku di Lampung. Dide main gitar di situ. Ya emang dia gitaris ya aslinya juga. Ini gondrong ini Dide nih. Ayo. Yang gondrong ini Dide. Wih, Dide ya. Ya segede ini dulu tuh. Gue mau tampil beda dulu ngasih demonya. Gue kasih CD, gue beli di Gramedia tuh kecil banget lah diameternya. Jadi langsung dilirik sama orang-orang radionya tuh. Dan kebetulan audionya juga bagus dulu. Dan si Os juga pada saat itu baru buka program Indie Lampung itu. Udah Oh iya bener ya. booming pada saat itu. Pokoknya anak-anak
Belum bang. Kayak gini dulu, zaman dulu nih. Iya. OS itu mengalami kebingungan zaman dulu itu. Karena demo yang masuk kan dari anak-anak indie tuh. Iya. Hingganya apa namanya, kok lagu diputar, lagu ini kan diputar-putar bebas aja. Makanya akhirnya dipisahin. Yang major-major, yang indie. Makanya bikin segmen aja lah langsung indie Iya, Lampung gitu akhirnya kan. kan. Akhirnya kayak gitu. Iya. Karena bercampur zaman dulu itu. Ada dulu bandnya si Nokta tuh yang masuk sana. Si ini juga ada tuh apa lagi? Waktu itu gengnya Budi kan ya. Budi dia jadi Isilop sekarang. Iya. Lo tau Isilop gak Bar? Polisi. Kalau di kilap kan Isilop itu namanya. Udah gabung di sana, puterin, terus gue dikontrak eksklusif lah sama si Radio OS itu. Ya alhamdulillah kan. Terus apa yang terjadi? Ada yang salah dari gue itu pada saat itu. Dari band gue tuh ada yang salah. Karena kami nggak berbalik ke kiblatnya di Seattle itu atau di Bandung loh dulu. Oke. Gue nggak bangun komunitas dulu. Siapa yang mau backup gue? Nggak ada kan? Akhirnya apa yang terjadi? Gue harus bangun satu komunitas besar di kota kita. Kita sebutnya kota lah. Tapi provinsinya juga nggak apa-apa. Jadinya gue bangun komunitas di Lombok. Oh enggak, Lampung maksudnya. Yang terjadi apa? Dulu persaingan anak-anak Lampung itu bahaya banget lah. Gila. Cari selip hidupnya itu. Dihujat kita. Iya, tapi gue ada hubungan saudara sama drummer yang baru menang festival boom apa itu. Gak usah tahu lu nggak? Band gua itu bang. Ya nanti kesana Oh gitu. iya. Iya. Kebetulan drummernya kakak sepupu gua. Biar gua kelihatan muda. Adek dong. Ya biar gua kelihatan Ya, muda. iya, iya. Lagi lu ngapain manggil gua bang sih? Dia paling dari dulu nih, gue kenal sama dia ya. Dia paling nggak mau dipanggil bang. Panggil gua Alek. Jadi pertama kali gua sama Rajo itu ke pasar seni. Itu ada lagu Black or White. Masih inget gak? Terus ada yang pakai topi Joker. Basis lu tuh. Yang sekarang jadi Isilop juga tuh. Jerry. Iya. 7 ringga gitu. Tata keliat. Oke. Kemudian kamu orang itu ke Palembang kan habis itu ya? Iya harus apa semifinal. Semifinal. Dan itu bawa ini karya sendiri kan tuh? Iyalah. Lagu sendiri. Apa itu judulnya? Yang tak ku yakini. Wow cinta. Iya, lu ada nggak lagunya Bar? Lu ada nggak? Ada dong. Minta ya nanti ya. Balaslah cintaku. Indra dateng. Ringga masih pacaran sama Sera kan. Wow Cina. Sera kan sipit matanya. Gue juga sipit, woi. Itu lagu Jenderal yang banyak wow-nya. Wow. Iya. Wow. Itu lagu itu instrumennya penuh loh. Iya. Lu main gitarnya, si Bayu main. Suruh vokalnya banyak wow-nya itu. Iya namanya festival. Iya. Harus padat. Akhirnya gue nyamperin Ringga. Mau bikin lagu nggak? Andalannya gitu pertama kan. Mau, Dek, kata dia kan. Iya. Kan tuan Ringga dari gue coy. Iya. Iya bang. Iya, dia Oktober. Gue Februari. Jadi tuan dia kan Oktober baru Februari gitu. Pokoknya dicak-cak gitu aja lah. Iya. Oke. Cuman pada saat itu kita butuh satu tempat yang buat nampung kita. Di mana gue punya temenan gue dari SD sama dia. SMP pisah, SMA pisah, di Primagama bareng lagi sama dia tuh. Dan tempat dia strategis banget itu. Karena di Jalan Jenderal Sudirman dulu. Ya pusat kota lah dulu. Root Studio lah namanya itu. Root Studio. Yang punya Ruli Rambe. Dengan abangnya Dame Rambe. Ya, Saduy banyak kisahnya di situ. Ya udah Rul, lu punya studio nih. Lu punya komputer nggak kata gue? Ada. Lu mau bisa rekaman nggak kata gue? Ada. Ya udah, sampai jam 4 subuh. Setup semua ini dan Miking. DOP. Masih DOP dulu software. Karena kita paling nguasain itu. Iya. Udah selesai, band lu datang. Udah recording lah di sana tuh. Enak banget itu. Enak lah pokoknya. Karena kita hobi sama musik itu. 2 lagu dulu di situ. Sama berlalu ya.
Bukan, enggak Bukan, berlalu. Kirana. Bukan lah. Enggak. Udahlah skip lah. Apa kabar, Miss Mio? Aduh. Lu dari tadi mau nanya ini juga sih. Udah skip lah. Waduh. Iya. Jadi gitu. Ruli rekaman. Kalian kan biasa nongkrong di Peca dulu kan. Deket juga ke Ada yang seru dari situ, Bang. yang mana? Bukan. Mas Ruli ini karena baru juga belajar, Iya. kita udah bikin lagu aransemen, set Udah jadi, musik-musik. Kan dia ini kan orangnya kan apa fantasinya luas juga Iya, tuh. lebay. Lagu gua direkam ditambahin petir. Oh iya, ada soundnya itu. Ya kan? Cedar, Jo. Kaget lah gue ya kan. Ngambilnya dari Koledit itu. Iya. Gua bilang, Iya. Mas, biar dramanya dapet nggak lagu ini. Ruli emang aneh. Sampai sekarang aneh tuh. Ya nggak gitu juga konsepnya, Bang. Oot. Iya, Iya. ada Mas Ruli. Awat baru lulus dari IMI, Iya, dia baru tuh, baru datang lagi tuh. Swapang sweeping gak ada yang ngeliat. Iya. Oh, baru lulus dari IMI. Udah rekaman tuh Jenderal. Akhirnya kan gue dapet partner pada saat itu. Tunggu dulu. Bentar gue ngupil dulu. Itu Udah. di studio Mas Ruli di Root itu baru pertama kalinya BAG muncul tuh. Alo sama Andi datang. Belum, masih panjang itu. Oh, masih panjang itu ya? Oh Ya, iya. BAG masih Stone Cold dulu. Iya. Masih ada si Lele di sana. Nanda. Nanda. Iya. Jaksa itu, Bang. Nggak takut. Gue kan nggak kesangkut hukum. Oh iya. Nanda baru merit tuh. Iya. Selamat Nda ya. Selamat ya, Untuk Nda. merit yang kesekian kalinya itu. Hobi apa lu Nda? Iya. 2 kali, Bang. Iya. Iya 2 kali. 2 kali. Udah jamak lah lu Nda. Iya. Lu menjalankan sunnah Rasul. Ya panjang lah Nda. Nanti kita ngobrol lagi. Semoga awet lah. Iya. Jenderal rekaman di Root tuh. Indra masih di sini dulu. Belum ke Jakarta dia. Masih di sini gak sih? Udah bolak-balik, Bang. Udah ya. Iya. Lagu yang tak terlupakan apa? Yang tak ku yakin. Yang tak aku yakini sama Kirana. Enggak lah. Ya satunya apa dong? Kalau yang tak ku yakin ini kan masih zaman SMA Jenderal itu. Iya, abis itu apa? Ada 2 lagu yang direkam di Root. Gue lupa. Ya itu yang ada petirnya. Berlalu. Berlalu ngerekam di Kampung Sawah. Oh iya. Bentar, Kalau gua yang tak ku penasaran. yakin ini kita rekamnya di studio Peca. Awalnya pertama kali ya. Pindah ke Dari ini, Peca Root. pindah ke Root. Ya. Karena kita mau seriusan waktu Sadu itu. ikut gak tuh? Sadu lagi. Oh iya udah ada ya? udah. Sutris juga ada ya almarhum? Belum Ya? Sutris belum. Yang ngedampingin Ringga siapa dulu ya? Macem-macem. Icar teman-teman dia. Oh iya Icar ya. Iyal. Iya. Iyal, nyari Iyal di mana dulu? Depan Gramedia. Pasti ada dia di situ. Kalau dia kan banci tampil ya. Emang tim tampil, TT kalau diomongin itu. Tapi jangan ada penekanan E di belakangnya lagi. Iya. Ruwet ngomongnya. Gue sebut aja lah TT. Iya. Udah Dia rekaman. penting kelihatan cewek-cewek kan. Iya. Tapi kurang besar pada saat itu. Makanya panggilannya Iyal Petil. Iya. Sampai sekarang kan panggil Iyal Petil. Iyal Petil. Ada juga yang panggil Petil juga. Pemain keyboard gue tuh. Aceng. Asep. Karena ada kutil. Iya, Asep Petil juga. Namanya berubah jadi anak cengeng, disingkat Aceng. Iya. Pada saat itu gue ngerasa belum besar. Iya, sama lah Belum. mulai. Kebetulan juga adik sepupu gue itu, si Gita ini punya band juga, dia Kita manajernya. masih pacaran sama Nanda. Iya, pacaran sama si Nanda tuh. Dikenalin lah gue sama Nanda. Apa nama band lu Nda? Kata gue. Stone Cool kata Nah, dia. gitarisnya Andi BAG tuh. Gitarisnya Andi BAG, basisnya, gitarisnya Nanda. iya. Vokalisnya si Rangga, anak SMA 2. Drummernya Iman. Drummernya adiknya si Andi, Iman BAG. Iya. Dikenalin lah gue sama Nanda tuh. Gue belum kenal sama personil yang lain tuh. Udah, nama band lu Stone Cold. Oh lu nih yang ini ya, menang Indie Bandis. Dulu ada Indie Bandis tuh, Indie yang dari Jogja itu. Bang Belly itu sponsor utamanya. Bukan sponsor, promotor utamanya di sini. Itulah yang ngasilin si Dide.
Iya. Nama bandnya Daun dulu. Oke. Keluarlah sih Dewi Menghayal itu. Udah ngobrol-ngobrol sama Nanda, gue mau rekaman juga lah kata dia. Ya boleh. Rekaman di mana kita? Mereka nggak punya fasilitas juga dulu. Akhirnya kami rekaman di base campnya yang kemarin lo ajak ngobrol tuh, si Ricky. Oke. Di bukan Kedamaian, Kalibalok tuh. Rumahnya si Arif Yahya. Almarhum Puncak. Ya, kalau dipanggilnya Puncak dia. Disitulah baru gue kenal sama basisnya Andi BAG, Iman BAG, dan Rangga bukan BAG pada saat itu. Rekaman, bandnya Puncak juga ikut rekaman juga di situ. Namanya Puranti Junior. Bukan belum Eugene Belum ya? Eugene, ngambil dari nama band bapaknya Puranti. Mereka yang juniornya. Kalau bapak gue punya band Metallic Clinic, nama band gue juga Metallic Clinic Junior. Iya. Kalau kakek gue punya nama bandnya Ibanez Senior, gue Ibanez Junior. Iya. Ayo, mau ditambahin lagi nggak? Udah. Kalau paman gue punya band Jenderal, nama band gue. Jenderal. Enggak dong. Junior. Kolonel. Di bawah jenderal dia. Turun pangkat ya kan? Turun pangkat gitu. Rekaman di sana. Di situ gue ngeliat talentnya si Andi sama Iman. Pantes mereka melepaskan pendidikan akademiknya untuk ke sana. Tuh orang hebat-hebat tuh. Nggak sekolah. Nah mereka referensinya dulu bukan Stone Cold, Red Hot dulu. Iya. Cakep tuh. Ada saingannya juga tuh bandnya tuh. Yang mirip-mirip juga tuh. Apa yo? Fun Creep. Cakep. Ami. Sebutkan 2 personil Fun Creep. Ami dan Bowo. Wo. drummer kidalnya siapa tuh? Baeng mah Baeng mah ini. Riva. Iya. Drummer kidalnya siapa namanya tuh? Lupa gua. Akbar. Oh iya si Akbar. Iya orang ini. Iya Akbar. Namanya sama Bar. Iya. Akbar. Rekaman deh. Karena mereka mau ikut apa gitu dulu. Jadi mereka cover rekamannya. Round the World apa lagunya ting. Itu lagunya. Selesai. Karena hubungan profesional awalnya antara seorang operator recording dengan pemain band, ya akhirnya terjadi hubungan amatir. Jadi temen juga. Selesai. Masih kurang pada saat itu. Jalan lagi. Tapi prosesnya habis itu sesudah si Stone Cold gabung, kebetulan juga gitarisnya gue comot dulu si Nanda. Iya. Kenapa gue ambil Nanda? Yang pertama karena seumuran. Biasanya kalau satu band seumuran tuh lebih enak. Dulu gitarisnya NP No Problem dulu. Ada Julpan. Anak ekonomi, temennya si Akur. Iya. Cuman ini memaksakan permainan harmonik minor di band gue. Sedangkan band gue kan band pop, mainnya mayor nggak minor. Iya. Akhirnya cabut. Gue nggak ada gitaris dulu. Gue bikin album indie dulu tuh. Iya, gue bikin album indie tuh si NP tuh nama bandnya tuh. Iya. Bikin album indie, rekaman sendiri, produksi sendiri. Iya. Pada saat itu yang paling mahal dari biaya produksi itu adalah cover. Iya. Paling mahal dulu. Karena recording udah lewat komputer, udah lebih enak tuh. Terus duplikatnya. Kalau kita nyebutnya sekarang artwork. Nah iya. Artwork itu recording. Cover itu. Artwork. Cover itu artwork, guys. Oke. Jadi kami itu dengan budget minim gimana caranya dapetin cover yang bagus. Artwork. Nah itu. Gimana caranya tuh? Kelalang keliling Jakarta, Bandung. Nggak taunya orang Bandung juga ngirimnya ke Jakarta. Ya gue ke Bandung dulu. Gimana bikin ini ya nanti kami kirim ke Jakarta. Gue tinggal di Jakarta lu maksud gue kan. Ngapain lagi gue ke Bandung? Gue pikir lu Bandung paling top dulu itu. Ternyata enggak juga. Mereka tetap ke Jakarta. Si Puncak lagi main ke Jakarta dulu tuh. Rumah dia di Buncit dulu. Warung Buncit. Dekat Mampang Perapatan. Mampang lah.
Iya, ada kolam renangnya rumahnya Puncak. Ragunan ke kiri, dia ke kanan. Iya. Lampu merah. Terus naik Metro Mini 90 apa berapa gitu kan. Iya, zaman itu masih Kalau gitu. dari Kebayoran lu bisa naik Metro Mini bisa, naik Kopaja juga bisa, tapi belum ada Gojek, belum ada ada Maxim banget. dan lain Belum sebagainya. ada. Jadi main-main tembak-tembak aja tarifnya berapa itu. Bayar GoPay kurang dong ya, berapa dong gitu. Kurang 1.500 lagi, cenggo. Udah ya 1.000 aja, udah kasih lagi GoPay. Kayak gitulah ya, suka duka aja dulu. Udah, terus si Puncak ini punya temen namanya Jimmy. Jimmy ini besar di komunitas underground. Oh iya. Terus gue nih mau bikin artwork kata gue. Tapi kalau zaman dulu ngomongnya cover, Iya, desain cover. desain cover. Di mana Jim? Ada bang, aduh, gue nyebut bang. Gua, iya. Ada bang temen gue bang di Roxy Mas katanya. Wih, kita rajin banget ke situ tuh. Iya, kita belanja di sana. Kayak banget lah dulu. Ya karena kita beli CD buat burning kan. Ya, Roxy Mas Mangga 2. Iya. Tempatnya tuh. Ya udah anterin gua ke sana. Gua masuk tempat depan Roxy Mas tuh Kampung Duri apa Kampung Baru itu namanya tuh. Wah, itu lebih parah daripada LP Raja Basa tempatnya. Barbar banget. Masuk gua komunitas underground tuh, Kang Asep namanya. Dan anak-anak underground tuh tidak seperti di panggung ternyata. Mereka asik-asik. Sekian, budget sekian, tawar lagi sekian, jadi. Bikinlah cetak di sana. Akhirnya gue bikin album indie itu. Gue bikin pada saat itu dalam bentuk CD. Yang pertama, biaya pembuatan CD lebih murah daripada kaset. Karena kita tinggal burning. Iya. Dan dia nggak makan waktu. Kalau kaset kan dia harus diputer reel. Iya. Baru ke duplikat. Iya, duplikatin. Kalau CD kan langsung burning, restart. Burning, restart. Bahkan gue minjem CD roomnya temen gue di kampus tuh. Buat burning. Iyalah, bahkan rusakan lah CD ROM. Iya pasti itu. Tambah masih Pentium 3 lagi gue tuh. Dengan RAM-nya hanya 96. Enggak dong. 64. 64. Iya. Slotnya banyak, gak pernah diisi. Karena harga RAM mahal. Mahalan RAM daripada hard disk. Bener. Iya tuh. RAM memori itu loh. Ya. Kita tuh kalau mau rekaman tuh, kita mau ngebounce atau mix down ya, itu kita tinggal dulu ke pasar. Iya. Saking lama ya kan. Dia kan apa? Tidur dulu. Buffering apa istilahnya itu dulu itu kan. Renderingnya itu kan. Renderingnya lama. Kita ke pasar, terus kita ke kolam renang, berenang dulu. Iya, bisa. Cepuk, bilasan, nongkrong, balik baru 80%. Belum beres juga. Terus gue jual tuh si CD-nya tuh. Harganya juga agak 15.000 tuh dulu tuh. Sampurnamil masih 2.500 apa dulu tuh. Iya. Dan ya alhamdulillah ada yang beli juga sih. Itu juga campur maksa juga sih. Malak-malak juga tuh kalau ada acara-acara festival, dulu masih festival kan. Gue parkir di belakang-belakang itu, gelarin CD-nya, jualin. Beli dong. Iya. Itu yang gue kepengen dari bandnya kakak gue itu, si Ringga. Bikin juga loh maksud gue. Dan pada saat itu Jenderal juga mau bikin album indie. Karena sebelumnya gue ada obrolan bang sama anak-anak. Iya gimana cerita dong gak? Iya, sebelumnya gue ada obrolan yang kayak apa? Gue bilang kita ini sudah jawara di tingkat provinsi. Iya. Juara satu pialanya banyak tuh. Juara di tingkat Sumatera. Iya. Juara satu. Ya kan, di kancah nasional kita berhasil masuk 10 besar band terbaik Indonesia waktu itu. Boom kan deh. Boom, ya kan? Boom. Dan Boom itu permen loh. Dan kita sudah kontrak label di saat kita kelas 2 SMA. Iya. Ya kan? Itu udah prestasi banget itu. Terus selesai. Kalau kita nggak ada visi misi wacana ke depan kita mau ngapain lagi, kita bubarin aja band ini, gue bilang. Ya, karena kita nggak ada tujuan. Nggak ada tujuan lagi, karena sudah kan kalau prestasi sudah didapat, ya kan? Udah. Juara satu emang tujuan kita jadi juara kan waktu itu. Kalau visi sama visi gue. Ya udah kita bubarin band ini. Ternyata waktu itu anak-anak tetap. Terus gimana caranya biar bisa survive nggak? Karya. Ya, beli Triton. Nah waktu itu kan Ubay. masalahnya gini, kalau kita main di karya, kita sudah nggak ikutan festival lagi,
Iya, Kita berinvestasi waktu, berinvestasi pikiran, berinvestasi tenaga pasti. untuk ngasilin itu karya. Dan bikin karya belum tentu ini loh, ya kan? Belum tentu didengar orang maksudnya. Iya, bener itu. Dan anak-anak siap ngambil resiko itu. Dan karya itu abadi. Dia. Selalu ada. Rekaman lo sampai sekarang juga ada tuh. Kemarin gue denger tuh album Sebaiknya itu. Itu dulu gue sama Indra tuh. Bang, bang lagi ya? Dek kata dia kan. Cariin studio rekaman dong katanya. Iya, Indra, Indra. produsernya waktu itu. Pada saat itu tidak ada Google Map. Iya. Dan gue di Jakarta itu kayak masuk hutan kan. Nah, Dan pada saat itu Indra bawa kendaraan. Ya udah kita cari ke kanan, ke kiri, kanan, kiri. Sebelumnya gue udah nanya sama senior gue di kampus tuh. Di mana studio rekaman yang harganya murah tapi asik. Dia bikin Cepro. sip. Kalau bahasa kerennya dibilang Sipro. Dekat SMA 8 Jakarta tuh. SMA terfavorit di Indonesia. Bukit Duri ya. Akhirnya gue sama Indra kesana. Nego harga pas. Berangkat kalian itu. Iya. Dan basis kalian tuh masih si Openg Pong. Deska. Iya, yang jakunnya gede banget itu. Iya. Rekaman kalian di sana itu. Itu di saat kalian rekaman, Jenderal. Pada saat itu si BAG juga lagi rekaman Di The Doors. studio The Doors. Bebarengan kalian. NP rekaman di Devian. Iya, NP-nya di Devian. Devian pindah rumah pula ke Cinere. Tambah jauh itu. Dan gue kehilangan HP lagi karena hipnotis dulu. Naik angkot. Iya, zaman-zaman itu. Iya, emang kampret dulu. Keras, keras. Iya. Rekaman Jenderal. Itu lagu kalian tuh, bukan lagu kalian di album Sebaiknya itu. Yang lepas itu. Lepas itu. Itu keren banget itu. Gue kemarin denger lagi itu karena Indra datang ke rumah. Mana Indra? Ada di flash disk kata dia. Ke mobilnya dulu ngambil, gue masukin komputer gue tuh. Makanya gue refleks nelfon lu kemarin tuh. Dewasa banget kamu orang main di sana itu. Udah itu pergantian-pergantian yang leadernya itu jadi juga gitu. Udah itu punya hits juga kalian di lagu Sebaiknya itu kan. Ya sebaiknya gitulah. Dan dia ambigu juga kata-katanya, enak juga itu. Ya sejarahnya asik lah itu lagu. Di depan ini dong, depan rumah Rajo. Yo, Yang gue tuh bener-bener bingung gitu ya kan. Gue punya notasi. Apa gue bilang bang, gue dengerin lagu rock set. Gue bilang dengerin lagu rock set. Terus temanya begini nih bang, ya kan gue cerita soal itu. Abis itu apa? Gue suka sama cewek, gue bilang kan gitu. Ya kan? Dan kita nggak punya kertas dulu. Oh iya, pakai koran. Pakai tabloidnya Atuh. Koran. Pakai koran tabloid itu. Iya, kita tuh nulisnya di koran, di tabloid. Untung gak di tembok gitu. Kalau gue punya cat semprot itu gue nulisnya di tembok itu liriknya itu. Iya. Itu tiga bungkus rokok loh itu enggak? Iya. Dan Deska nyumbang itu liriknya itu. Apa Des? Raja. Aku bukanlah raja. Aku bukanlah raja dengan sebuah mahkota yang tercipta. Ayo semuanya untuk dia. Iya. Jadi kan itu. Itu seneng gue. Walaupun bukan band gue. Tapi gue seneng. Tapi kita nggak ngebayang aja. Kita waktu itu misinya cuma gimana caranya mecahin lagu ini jadi hari ini juga gitu. Iya. Dan kebetulan juga artworknya didukung sama si Class Smile. Dulu tuh hasil lobby-lobby Ruli ya pertama kali sama Class Smile dulu. Lewat album indie dia. Independent Image. Kalau apa. Jenderal dulu artwork didukung sama Kak Maman. Daun Kodok studio. Daud. Daun studio. Daun. Iya. Daun studio. Dia dulu. Apa kembaran Freddy Boy? Siapa? Ada yang kacamata juga itu. Yang hidungnya mancung. Oh si ini Manto. Manto ya. Masih ada anaknya? Mas. Masih ya. Biasanya ngawal si Aman. Tim Daun Studio dulu support Jenderal. Iya. Karena mereka memang nggak ada brand ambassador waktu itu. Lu bikin di ini kan fotonya. Bukan flyover, jembatan penyeberangan. Bambu kuning. Ini manusia itu kan. Iya, bambu kuning. Iya. Keren lu dulu tuh. Cuek aja lagi kita Iya, waktu dan itu. kita gak pernah kehabisan energi. Iya. Karena kita hobi dan masih muda. Cakep banget. Jadi supportnya juga banyak Jenderal itu. Mana albumnya? Ada kan? Ada. Ada. Nanti ambil bar ya? Ada sayang ada. Iya. Sama disponsorin juga sama
Si Klasmal cakep itu. Yang mengakomodir kita semua pada akhirnya itu Klasmal. Iya, itu karena itu. Nah, ceritanya ada sebenarnya. Itu Iya, ceritain dong. kejelian lu sama Rajo, lu hunting ke pasar seni tujuannya cuma ngeliat flyer kan. Iya. Iya kan? Sebenarnya itu bukan siapa tapi siapa yang support. Ya kan, bukan siapa yang talent tapi siapa yang support. supportnya Ya kan. Nah, waktu itu yang sering banget bikin acara itu, yang maksudnya support acara itu dulu Klasmal. Minggu depan Klasmal lagi, minggu depan Klasmal lagi. Selalu Klasmal. Akhirnya Terakhir Klasmal mensponsori proyeknya Ruli. Independence Image itu. Dan pertama kali ketemunya Intana. Dan kita pikir sosok seorang Intana itu yang kayak bos gitu datang segala macem, katanya cuma pakai singlet. Iya. Hitam. Tinggi. Dan matanya melotot. Seperti habis diruqyah. Intana nih yang mana gitu kan dulu. Iya. Begitu ngeliat ngebumi banget orang gitu. Ini sih Haikal kayak gitu juga ya? Enggak dia. Lain dia. Haikal Udo dia bersih. Ya, udah Haikal kan. Haikal bersih. Support itu Jenderal. Launching gak kalian? Launching kan ya? Di Dawil. Gue gak ada itu. Masih kuliah. Enggak ada sejarahnya Klasmalt ini yang akhirnya kita ngebentuk Clasher. Itu dulu Rajo yang tanya tuh Clasher itu apa. Awalnya kan kita kumpul di kampung sawah tuh. Karena kita udah kekumpul berapa band dulu tuh. Ada yang juga modus juga tuh gabungnya tuh. Tapi gak apa-apa, kita rangkul semua dulu. Begitu NP, Jenderal, pecahan dari Stone Cold bikin band lagi namanya BAG dengan melibatkan pemain-pemain impor, Alos dan BT. Mereka dari Tangerang tuh. Udah itu bergabung lagi band keempatnya itu pecahan dari si Jenderal. Flat. Setelah habis itu bergabung lagi yang sudah punya album indie juga. Anto alias Lilo, I-nya Itok kan, Aan Indra Betok. Iya, N-nya Naudo. Gue nggak tahu lah. Pokoknya katanya mereka dari kumpulan nama mereka. Itu. Mereka rekaman tempat Ibong dulu. Iya. Ibong itu loh yang ngelahirin Kangen Band. Dia pemain di belakang layarnya. Kangen Band Kiki juga di sana dulu tuh. Iya, lu ngomong dulu nggak? Gue mau bakar rokok. Ya artinya pada saat kita udah kumpul rame semua, lu Awan juga gitu. Awan dulu bawa ini Getting Wet. Awan. Iya. Awan kan agak-agak datang itu kayak cuek aja kan dia datang terus dia dengan polosnya dia bilang, "Gue boleh nggak sih gabung di sini?" Iya kan? Awan yang gabung lagi tuh si ini Andre. Seven Sky. Bukan. Koin. Andre Koin. Dulu receh. Bukan. Apa sih namanya itu? Gue nggak tahu tuh. Andre sama Boy dulu gabungnya. Boynya si Flat itu. Jadi NP, Jenderal, BAG, alias Puncak bikin Eugene. Ada satu lagi. 6 apa 5 gitu dulu ya? 6 alias. Ya, NP, Jenderal, BAG, alias Eugene. 5 ya? Iya. Udah kumpul yang tuh gitu kan. Yang gagas itu dulu yang menggagas. Kumpul. Terus Rajo nanya gue di kampung sawah tuh. Dulu kami kumpulnya di kampung sawah. Kumpul di kampung sawah, base campnya di sana dulu. Karena apa? Karena tidak ada orang tua di kampung sawah. Jadi enak, gak ada yang ngoceh. Iya. Kumpul di sana, Rajo nanya gue. Habis ini mau ngapain kalian? Nah itu, kalau udah kita salaman. Udah semua, kita mau ngapain nih? Karya udah punya. Terus komunitas udah jadi. Terus gue berpikir gue nantang dunia dulu. Jo, kita mau adain acara yang tiketing. Kenapa tiketing? Karena itu penghargaan terhadap si musisi. Orang datang bayar nonton. Konser. Tanpa adanya band-band dari, kalau dulu nyebutnya artis ibu kota. Iya. Jadi kami punya acara sendiri, kita di gedung tertutup, kita tiketing. Di situ kita lihat harganya musisi-musisi di Lampung tuh kayak apa sama penontonnya itu. Oke, kata dia. Akhirnya dia ngebentuk Sick Entertain. IO itu. Dan isinya kita tuh Boy dulu gabung. Nanda, si Gita, Boy, Rajo. Anton
Dragon Ball. Anton Yang BAG. bajunya nggak pernah ganti tuh Dragon Ball aja tuh. Ruli tuh yang bawa tuh. Udah Wih, itu jadi ada ini dewan lu juga. sekarang Bekasi. Anton. Iya. Ya bagus lah Ton, semoga lu amanah di sana ya. Anggota dewan lu itu. Sama ini juga. Istrinya Indra. Emang. Iya. Oh iya bener. Iya, tapi dulu lewat BAG mereka gabungnya. Dia geng Barden dia, Sanggar ya, Lintan. Lintan Iya. kan. Itu gabung juga. Tapi gua lost control itu enggak. Karena gue sibuk kuliah dulu. Tapi kalian jalan itu. Jalan. Karena show must go on kan kita dulu kan apapun yang terjadi kita harus jalan gitu kan. Pada saat itu ada 2 tempat yang jadi pilihan itu. Gor Saburai sama belakangnya Gor Saburai itu Pasar Seni. Tapi Pasar Seni kan outdoor. Iya, hitungannya outdoor. Jadi nggak terlihat eksklusif karena kita mau ada lighting. Jadi kita ngadainnya di Gor Saburai. Salah satu kelemahan Gor Saburai itu dia terlalu banyak gaung. Kalau kita nggak banyak speaker susah nanganin gaungnya. Kita make dulu peralatannya dari Lampung Tengah tuh. Itu almarhum Puncak tuh yang itu terlibat banget tuh di situ. Dan siapa nama mixerman-nya dulu? Dia punya studio band juga tuh di Gang Nuri tuh. Oh, Bang Mardi. Yo, Pak Mardi. Adi Pete pegang kamera tuh dia bikin. Udah tuh kita 2 sesi tuh tampilnya tuh. Yang pertama kan sesi siang tuh. Habis itu sesi malam. Jadi 5 band tuh bergantian. Sesi siangnya, sesi malamnya tuh. Itu keren banget tuh. Karena rame penontonnya. Rame, di luar dugaan. Bahkan lu penjualan. ceritain ini dulu Bang. Yang mana nih? Ceritain ada loh kendalanya pada saat kita mau konser itu. Iya karena kita gak dibayar. Satu itu, maksudnya gini, sebelum acara itu kan hampir gagal. Gita tau datang ke Rajo bilang kurang biaya. Iya karena bandnya mau dibayar. Kenapa bandnya mau dibayar? Karena kita masih nyewa studio musik dulu. Pada saat itu Rajo cuma berkata mengeluarkan sabdanya itu. Rajo bersabda, Rajo butuh orang yang nurut bukan orang yang pinter katanya. Karena yang pinter dia. Jadi yang lain ngejalanin konsep dan itu bisa dijalankan oleh Freddy Boy. Dia bersikuku sama keputusan Rajo. Akhirnya ngalah juga Rajo. Tetap dibayar anak band. Padahal pada saat itu ngadain acara sendiri. Terus ngapain juga kita dibayar orang acara-acara kita sendiri. Seharusnya seperti itu. Cuma memang kendala biaya itu memang penting juga. Tapi Pak Dadan yang turun tangan akhirnya. Yang nyelesain itu. Yang nyelesain gitu. Udahlah kata ya kan acaranya harus jalan kata Pak Dadan. Kita semua teman-teman gak usah lagi nyari sponsor, berhenti. Acara harus jalan, kurangnya berapa nanti saya yang tutup. Iya. Dan jalan. Dan pada saat itu pertama kali yang gue lihat itu dari pemikirannya Rajo itu. Dia full barter dengan sponsor. Iya. Dia nggak pernah dapat duit. Iya benar. Dia full barter. You ngasih apa, kami dapat apa. Iya. Makanya di Lampos itu kan nggak putus iklan kita tuh. Iya. Karena kita nggak dibayar, jadi tukerannya gitu. Itu keren tuh. Belum ada orang Lampung sebelumnya kayak begitu tuh. Karena kita kan otaknya dulu melulunya duit aja dulu. Padahal enggak tuh. Itu keren tuh. Cuma pada saat itu kejadian itu ada yang euforia itu. Dia tampil di band pertama, makanya dikasih jadwal seksonnya terakhir. Iya. Apa yang terjadi? Mereka pulang. Siapa bandnya? Alias. Iya, sok artis sih Alias ini. Gue capek marahin Betok itu. Cuma dasar Betok kan, jadi bebel-bebel aja dia. Akhirnya apa yang terjadi? Kita ngangkat BAG nggak main, suruh ngabisin waktu di atas panggung, wawancara. MC-nya siapa itu? Masih ingat nggak? Lupa. Os juga itu. Kacamata. Krisna. Enggak, kacamata dari Metro. Aduh siapa? Kacamata. Manajernya BAG. Depannya R. Skip gue. Mirip namanya sama suaminya Syahrini. Ranang. Reno. Oh iya Reno. Tapi bukan Reno Barak ya. Iya, Reno Obama itu. Reno, iya. Reno yang ceweknya Vira. Cem-cemannya Rizky dulu tuh. Rizky Jendra. Digabungin tuh. Penyiar Radio OS dengan penyiar RRI. Iya, bisa kami gabungin tuh. Bisa.
Kalau Itu cuman komunitas. komunitas yang bisa gabungin itu. Bisa. Kita tampil tuh. Pada saat itu ada band-band pembantunya juga itu. Salah satunya mereka bawain lagu apa itu. Pokoknya rock abis lah. Dan drummernya seorang perempuan dulu tuh. Dan masih ABG juga drummernya tuh. Yang bandnya Langit Ketujuh itu kalau bahasa Seven Sky. Seven Sky. Despa baru lulus SD tuh. Iya ya. Tapi jago banget mainnya ya. Gurunya muridnya Tito. Si Dian ngajar dia juga kan? Iya, Dian Bayi ngajar dia. Iya. Banyak gurunya. Banyak. Sampai si ini kan datang juga Osa, ke Osa studio Voodoo. Osa. Bahkan di steman drumnya kan dia yang buat itu. Iya. Itu tuh. Hebat Despa itu. Ada gitaris ya Seven Sky, temen gue SMA tuh. Pancang banget badannya. Namanya Pramudita itu. Gitaris pendampingnya Andre itu. Kemana ya? Dita. Ada, sering main di ini dia. Teropong Kota tuh. Oke. Pokoknya panjang banget loh badannya. Iya, tinggi banget loh badan. Maksud gue bisa main kayak gitu. Tangannya panjang. Basisnya udah almarhum Seven Sky dulu. Bim. Namanya Krishna. Panggilannya Mip Mip. Iya, dibalik. Ada lagi bandnya Mawan. Joker. Iya, Jok. Joker itu yang band pembukanya. Makanya dia nambah terus lagunya itu. Sampai habis stoknya itu. Karena alias belum datang tuh. Gara-gara siapa sih mereka tuh belum datang? Betok pasti. Yang pasti mereka itu udah euforia, nyelep bahasanya. Sengaja jadwal cek sound terakhir mereka, tampil pertama mereka biar nggak pulang. Iya. Mereka pulang dandan dulu nggak taunya. Udah malamnya tuh udah enak banget tuh malam itu, lepas banget mainnya tuh. Dan itu salah satu cikal bakal si Kleser Community itu. Dan pada saat itu dilirik sama semua pencinta musik lah di Bandar Lampung ini. Bahkan 3 minggu kemudian, 4 minggu kemudian gue lagi jalan-jalan di Sabura itu ada acara yang sama. Disponsorin rokok juga tuh, rivalnya tuh. Dan sepi. Karena orang Lampung ini paling suka yang perdana, nggak suka yang selanjutnya mereka. Iya. Udah selesai kita di situ, keakraban jadi. Kita main juga di kota sebelahnya. Rajo nanya lagi, abis ini mau ngapain katanya? Bikin lagi. Oh tur dong gitu. Turnya kayak gimana kata dia. Kita cari perhotelan buat nginep dan kita diangkut pakai kendaraan roda berapa kalau bus itu banyak lah itu kan. Udah banyak. Kita berangkat dari Kampung Sawah, nyampe di hotel, namanya aja hotel, tempatnya melati juga itu. Awan, LO-nya itu, bolak-balik ngumpulin anak band si Awan. Pada saat itu flat nggak pakai Rizky karena Rizky lagi ikut audisi Avi. Dan pada saat itu Rizky buka topi, dia kan katop. Buka topi, main dia audisi Avi dan nggak lolos. Akhirnya penggantinya Riva sangat-sangat bertanggung jawab gantiin Rizky di band flatnya itu. Iya benar Riva. Karena sepanjang di bus itu dia ngapalin lirik terus. Bagus Riva tuh. Dan kita mainnya pagi malam juga tuh. Cuman nggak sesukses yang di Bandar Lampung itu. Benar. Di situlah. Pada saat itu karena tiketing yang nggak banyak, akhirnya ada berapa orang disandera di hotel tuh. Iya. Belum bayar. Pak Dadang lagi yang turun tangan dulu. Selesain sama Pak Dadang. Tapi kalian terhutang katanya. Iya. Terhutang dibayar di mana? Di acara kelas kustik. Iya. Kelas kustik yang pertama kali di Unila tuh. Iya. Dan pada saat itu anak-anak indinya udah kalau bahasa sekarang sok artis lah. Iya. Kenapa gak ada yang nonton ini? Yang itunya sih inilah siapa? Etopia lah bintang utama masuk Etopia, TV. Kita mah enggak lah. Lagian kan kita ngutang sama Kelas Mile. Iya. Ya bayar dulu. Baru ngerti-ngertinya pas di Malahayati. Iya. Tapi kemenangannya nggak ada yang nonton. Yang nonton juga teman-teman bandnya. Rame juga yang nonton tuh. Yang nonton kita tuh teman kita sendiri. Iya itu kemenangan si komunitas. Dulu pas band di Bandung juga begitu. Disitulah kalau kita ambil kesimpulannya itu kalau apa yang dibilang independen itu yang seperti itulah. Iya. Kita punya IO, kita memproduksi lagunya sendiri, kita membuat lagunya juga sendiri itu. Semuanya kita dari pikiran kita semua itu. Sudah dari situ nama komunitas itu sangat-sangat besar pada saat itu dan banyak lagi yang nggak terseleksi yang nongkrong di situ. Sebagian dari band sesudahnya itu memang
kalau kata orang Lampung numpang bange di situ. Nebeng ya, ya silahkan nggak masalah. Yang penting komunitas kita besar lah pada saat itu. Sesudah itu perjalanannya apa yang terjadi? Mulai Label. iblis dan setan tuh mulai menggoda. Ya itu dia. Di situ begitu tanduk mereka datang dengan ekornya, kalau yang di kartun-kartun warnanya merah itu mereka menggoda, you mesti major label. Ngapain gue dipikir-pikir major label? Iya. Apa yang terjadi? Kita Kami tuh dikebiri. Iya. Iya. Kita sebenarnya udah asik sih di situ ya. Udah punya masa lah intinya gitu. Sudah sebenarnya Sampai bisa. gini Bang, sampai gini dulu itu ada ininya, ada penyebab faktornya. Geli di radio OS dulu itu Bang. Chart. Kita kan masih terkenal Iya, chart ada ya. chartnya. Nah, chart nomor 10 lagu apa siapa Padi, ya kan? Chart nomor 9 Jenderal, chart nomor 5 NP, chart nomor digabung-gabung kan chart itu. Sampai akhirnya itu kedengeran, report tuh masuk ke label kan pasti kan. Iya, baru. Nah, di situ mereka bertanya siapa mereka gitu. Kita besar di daerah kita kan, sampai daerah lain tergoncang dengan 5 skala Richter itu. Iya. Kita dipanggil satu-satu tuh. Itu begitu band gue dipanggil major label itu, emang seneng sih. Karena kita nggak akan keluar duit lagi bahasanya. Iya. Tapi kompensasi industri musik itu sangat-sangat jahat. Karena yang buat kapitalis itu. Iya. Ntar gue batuk dulu. Ya. Jadi gue naik ke major label. Dalam pikiran gue tuh kalau gue sukses di major label, gue mau nyisihin dana dulu. Iya. Buat bantu temen-temen yang belum major label. Iya. Cuman apa yang terjadi? Mati kreativitas pada saat itu. Iya. Pertama kali gue mati kreativitas itu begitu nama band gue diganti. Dan satu pun gak ada yang ngedukung gue. NP ganti udara. NP itu ada filosofinya nggak dulu nama band gue itu. Karena gue pisah sama anak band gue di Jakarta. Alangkah hebatnya kalau kita ini jago main musik dan itu tercatat di partitur. Bahasanya seperti itu. Iya. Karena enak kita bisa fax. Dulu masih fax mesinnya kan. Lu baca, lu bikin. Gue baca, gue bikin juga aransemennya. Tapi pada saat itu gue tabrak. Oke lah kita nggak bisa partitur. Makanya nama band kita No Partitur gitu. Akhirnya karena terlalu jujur nama bandnya. Akhirnya udah disingkat aja NP. Dan NP banyak artinya pada saat itu. Ambigu juga. Lu selalu bilang ke gua NP no problem. Masih inget aja. Iya. Iya. Ya, akhirnya jadi yang kata-kata paling komersil no problem. Ya no problem kan gak ada partitur. Iya. Iya. Aslinya sebenarnya no partitur itu. Udah masuklah ke major label. Karena masuk major label itu nggak bisa komunitas, jadi sendiri-sendiri. Itu ibaratnya pada saat kami indie itu kami make inek, ecstasy. Kita gabung di lantai dansa dan main segala gabung semua. Begitu major label itu ibarat make putau, sendiri-sendiri di kamar. Autis. Iya, autis sendiri, menikmati sendiri. Iya. Emang gue pernah make putau, tapi memang kata orang-orang kayak begitu makanya. Emang gue pernah pakai inek, tapi kata orang-orang begitu. Udah, tetep aja pada saat itu kalau gue jadi, harus gue bawa anak-anak band dari Lampung. Dan pada saat itu gue udah ngomong sama Boy, drummer gue. Dari Warteg Cipinang, masih inget? Masih lah. Boy, kita mungkin gak jadi yang terbaik, kata gue. Cuman kita yang nganterin mereka jadi terbaik, kata. Gak apa-apa kan? Ah, ngayal lu, kata dia. Ya gak apa-apa, emang omongan ini baru 5 tahun 6 tahun lagi kejadian gitu. Udah gak lama dia ketemu gue, bener juga ya kata lu. Udah sekian tahun kemudian, titik gitu kan gambarnya. Sesudah kami major, ya itulah, ya jelek banyak lah major tuh. Bapuk banget gitu loh, ngeliat produser-produser rekaman itu. Bayangin kita mesti produktivitas itu. Tahu kan kenapa Slank gak major label dulu dan lagunya gak pernah disensor? Karena mereka indie. Iya. Bahkan mereka tuh memplesetkan labelnya Amerika itu Polygram. Jadi program, rekaman sendiri dan lain sebagainya. Terlalu banyak yang di direct lah. Iya, terlalu banyak diatur dan lain sebagainya. Udah selesai fasenya. Pada saat itu gue ngajarin anak-anak band gue itu mesti realistis. Realistis dalam artian kita nggak akan bisa hidup dari sini, jujur aja, karena kita nggak ada penjualan apa-apa. Tapi
dapat duit juga sih gue nggak dari RBT dulu. Oh iya. Yang tempat bayiin Iya. kan dapat duit tuh. Udah kasih Rajo, Irul paling banyak karena dia songwriternya. Terus gue gandeng Bayu. Yuk, ada satu yang belum gue beli nih yuk. Apa kata dia? Bass Senar 5. Berduaan sama Bayu tuh naik Metro Mini. Nggak dapet. Akhirnya dapetnya dari Adis. Iya. Bang, tempat Mas Dodo itu ada Senar 5. Gue kesana tuh masih di Raden Intan. Precision. Pondok Daud itu. Ya Precision. Karena gue nggak jago main bass, gue bawa Deska. Deska yang ngetes. Tapi nyangkut duit dari major label itu. Udah selesai. Akhirnya sesudah kami ada band selanjut kami namanya General. Dan alhamdulillah mereka juga dikontrak sama major label. EMI kan? Iya. EMI. Itu kepanjangan dari apa sih? EMI. Iya kepanjangannya apa itu? Esok masih. Indah. Iya, esok masih indah. Oke. Epok musisi independen. Esok masih independen. Bisa juga. Iya kan, esok masih independen. Gue udah kerja di radio tuh nggak pas lu Lu rekaman di itu. Niners lo. Iya. Lu jadi musik directornya di Iya, Hairi juga sih pakai gue jadi musik. Gue mau jadi yang bikin iklan itu maksud gue. produksi. Iya, sound designer lah dulu. Lu Gua hire Deska di situ. disuruh jadi musik director. Enggak, karena lu punya kapasitas untuk jadi musik director, Pak. Iya, cuman kalau musik director kan apa ya ribet juga lah. Ada radio day segala macam. Terlalu banyak aktivitasnya. Iya, akhirnya gue lepas yang sound designer, gue narik Deska situ. Pada saat itu gue bikin radio itu jantan. Kenapa jantan? Gue nggak ngerekrut yang ngonde-ngonde itu. Deska, terus gue tarik Riva jadi penyiarnya juga. Riva, lu kan rocker gitu. Dia kan buat acara indie tuh di 99ers tuh. Lu mesti jadi laki-laki. Oke ngap kata dia. 99ers ya elah. Woi Riva. Kelakuan Riva tuh. Tapi Konde juga. kerennya Niners itu, Bang, zaman dulu. Lu itu berhasil ngumpulin musik director dari semua radio di Lampung ngumpul di situ. Iya harus itu. Nongkrong gitu. Cuman Niners yang bisa ngelakuin itu. Iya. Gue bilang sama mereka itu, yang ribut tuh yang punya, bukan kita. Iya. Wartawan-wartawan tuh tukeran berita loh. Kita mah gak usah ribut. Nongkrong. Kalau siang habis makan itu, gue nongkrongnya di OS. Iya. Pakai baju nanti Niners. Awan jadi musik director. Nyari Pino dulu. Awan belum masuk itu. Masih Andre Coin. Andre Cohen produksi Awan MD, Bang. Iya, tapi belum. Masih Pino dulu produsernya. Jarak-jarak sebulan baru Awan. Wan, Os nyari musik director tuh. Tahu dari mana kata dia. Gue ditawarin kata gue. Iya. Tapi gue nggak mungkin lah mecahin kode etik gitu kan. Udah Awan yang maju. Udah tuh, gue mau Pino tuh Yahoo Messenger dulu. Iya. YM. Ya, habis itu mau Putra kan di Bioli tuh. Putra Biola. Tuker-tukeran lagu dan lain-lain. Kalau yang ribut mah biar pemiliknya aja lah. Kita mah gak usah ribut, ngapain. Tetap juga lah pada saat itu kan apa ya bahasanya ya. Tetap juga kita komunitas pada saat itu. Iya. Kalau sesudah mereka pulang kerja, nongkrong jadi nanti Niners. Iya, nongkrongnya di situ. After work lah di sana. Dan gue dapat kerjasama sama Music Factory dulu tuh. Iya. Dapat voucher KFC, ceban-ceban. Ini satu-satu nih. Itu labelnya, kita makan. labelnya BAG. Labelnya BAG. Begitu Nanda gua ini tarik, gua merasa bersalah sama Andi. Iya. Di pasar seni tuh lagi ada acara apa, Andi nyamperin gua. Sorry dia, Nanda gua tarik kata gua. Emang awalnya mereka udah selek gitu. Sekarang kompensasi dari gue narik Nanda, lu mau apa kata gue. Kata Andi gue mau rekaman bang kata. Enggak, manggil gue belum bang, kak. Ya. Andi muda itu, makanya gue mau dipanggil dia kak. Ya udah. Kak terdengar lebih bijak ya. Iya. Bahkan pertama kali dia manggil Rajo tuh Kak Rajo. Iya Kak Rajo. Bang Rajo Mas, kan kakak juga sebenarnya. Bang Mas Kak. Bang Mas Kak Rajo. Banyak banget lah. Udah lu mau rekaman, tapi gue lagi kuliah nih. Ikut aja ke Jakarta. Ikut dia ke Jakarta. Iya.
dia bawa Kamil dulu temennya tuh. Nggak lama Alos sama Bete datang. Iya. Selesai rekaman di kosan gua, nggak mungkin lah teriak-teriak mereka di kosan gua. Bisa stroke nanti ibu kos gua kan. Akhirnya gua bawa ke Cipinang. Rekaman lah Andi di sana. Disitulah kita berbaur ketemu Jenderal. Di situ gua ngeliat tuh apa usaha itu nggak akan nipu hasil. Andi itu gue tinggalin pas kuliah. Pagi gue bangun mandi. Andi lagi depan komputer tuh. Depan komputer, ada minum, belajar rekaman. Gue pulang kuliah udah malam tuh. Gue datang posisinya masih sama. Di udah makan di. Udah, nya itu bukan yang perut isi, perut kosong. Biasa seret dulu ke warteg gitu kan. Jangan lupa teri dan kacangnya itu. Andalannya itu makanan itu. Gitu dulu tempat ngutang juga. Yo, ilah. Keren lah dulu itu. Penuh perjuangan. Kalau kita pagi-pagi uduk dulu nggak? Iya. Sengaja bener nggak tidur. Kita memang bukan nggak tidur bang. Kita kan bagi 2 shift dulu tidur. Iya, karena kasur dulu Deska itu loh. Di palanya doang di kasur. Karena gue gendut kan. Di sebelah itu kan kamarnya Kanjeng Intan tuh adanya Raja tuh. Ada bocoran AC, gue tidur, Deska tidur situ juga, gue dorong, tinggal palanya doang di kasur itu. Kasian banget itu. Yang lebih kasian lagi Hardian gitarisnya itu. Wisulan. Kemarin Lebaran ngebahas mereka itu, datang ke rumah juga itu. Kita tuh bagi 2 shift, tim malam, tim begadang. Itu isinya gua, lo, ya kan. Iya. Ada Indra juga tuh biasanya tuh. Geng tidur itu Bayu, Irul. Iya kan. Makanya mereka bangunnya pagi. Iya. Jadi mereka tidur, kita bangun. Iya. Mereka bangun, kita makan uduk dulu, baru tidur. Enak banget tuh ya. Lupa waktu. Ingat kalau Alos tidur di kursi kayak gini. Ya, dia kan cungkring, nggak nyangkut di perutnya tuh. Alos Jakarta, dia ikut take me out lu dulu tuh. Iya Alos tuh, bu. Iya. Tapi kehebatan Iman itu pas di studio The Doors itu. Iya. Dia satu shift 10 jam. 12 lagu. 12 lagu itu. Gila ya, hebat banget itu. Wajar kalau Andi itu bisa ngecap apa kesuksesan dia sekarang. Kesuksesan itu kan artiannya dapat PT lah dari kayak itu, dapat duit dari kayak gitu. Dan dia di 420 sekarang. Di 420. Main keyboard. Multi instrumentalis. Nah, emang dari dulu dia juga multi. Bahkan gue ngeliat itu pertama kali Iman sama Andi rekaman tuh, Imannya nggak ngulik gitu. Andi jadi belakang gitu. Habis ini pukul ini pukul yang ini, pukul yang ini. Iman ngikutin aja jadi dan tempo. Andi multi instrumental. Jadi waktu pas di zaman Surya Dharma tempat lo kan, karena masih ada, kita masih sempat tuh bikin demo. Iya. Yang gue pertama kali ngirim demo ke IMI. Iya. Ya kan di situ Surya Dharma kita begadang semua. Terus Andi tidur tuh, yang lain-lain tidur. Gue udah bikin guide, gara-gara mau dikirim kan ke IMI kan 4 lagu kalau nggak salah itu. Itu bangunin Andi tuh. Dia ngebantu lu itu ya? isi bass. Oh iya. Isi bass. Adisnya kemana itu? Adis masih Udah ada Adis. Oh sekolah bang, nggak bisa begadang kan masih sekolah dia. Ya. Adis Setiawan, disingkatnya Adis. Nggak bisa dia ngisi-ngisi kayak gitu. Ya belum bisa nginep. Nah habis apa? Rajo gara-garanya bangunin Andi aja nggak? Andi aja bang tidur Jo, bangunin aja. Bisa kan dia? Iya. Gimana? Ini nih isi lagu. Oh iya, isi dang. Preamp-nya itu pakai mixer lu yang kotak itu dulu. Rebel. Iya. Iya, Mr. Power Itu preamp-nya jadi bass, colok mixer, masukin tuh. Itu ada gua nggak itu? Ada ya? Ada, lu tidur juga. Itu pokoknya isinya cuma gua berdua, Rajo. Udah kelar semua, kita bikin. Gua udah take gitar bahkan, tapi nggak ada bassnya. Bangunin Andi. BAG juga lagi bikin demo, Alos juga tidur semua itu. Itu hebatnya Andi tuh ya. Gue pada saat itu lagi gitu kan. Andi sama Alos udah tidur. Gue salut lah sama Andi. Cakep itu. Ini ngisi bass. Udah jadi dia tidur lagi tuh. Besok demo gue bilang nggak kirim ke ini. Post dulu gue. Lagu apa aja tuh ya? Lupa gue. 4 lagu Rizky itu dikirim gitu? Yang mana ya? Thanks for... Enggak lah itu mah masih sesudahnya itu. Sesudahnya itu. Ini pertama kalinya ngirim demo YMI minta. Mati Berdiri itu udah ada belum? Belum lah. Belum ya? Belum. Itu Mati Berdiri itu udah lagu ke... enggak. Ada satu lagu ya. Yang lu bikin itu cakep bener lu itu. Apa itu?
kata-katanya itu judulnya itu sangat-sangat komersil kalau di sudut pandang menghati-hatikan hati. Oh iya. Hati semua ya. Sebenarnya itu jenius loh main musiknya. Masa sih bang? Iya. Kalau nggak jenius kan kita nggak ada urusan musiknya sekarang ini kan. Iya. Gue bikin lagu itu di motor. Iya. Itu Iya. judulnya itu yang keren itu. Menghati-hatikan hati. Iya, ada hati-hati. Cuman si Dani duluan yang hati. Nah, kampret nyolong gue rasa dia. Iya. Satu label juga dulu Dewa bang. Oh, iya didengar dia itu. Apa kita tuntut saja? Iya. Satu label. Kan Ganes sudah SHMH ini kan. Iya bisa dia. Itu ya. Tapi kalau general itu komposisi terbaiknya seorang orang musisi itu bisa digabungin jadi satu dan menghasilkan lagu yang komersil pada saat itu. Gitu ya. Iya, soalnya kan kalau orang-orang terbaik pasti dia kan nunjukin egonya kan. Iya, Tapi kalian bisa ngerem itu. Kita ngeblend dulu. Bisa itu. Masih inget gak gitu tempat Aan Hmm? di Simpur itu. Iya. Kalau Seta itu kan. Bang Aan. Bang Aan kan pesennya ini kuatin lagi materi kalian. Gitu. Masih inget gak jarak Indra rekaman lagu Apa Yang Kurasa itu sama komputer jauh bener itu. Karena belum ada ini headphone. Kita dulu pernah mikrofon rusak itu kejadian bang, mikrofon rusak terus tiba-tiba Indra di jalan tuh kan, nelpon Indra bawa mic, waduh Jo kata dia kan ini udah mau nyampe Cipinang lagi. Ya udah kata Raja bilang gini, ya udah mampir ke toko listrik kata dia. Beli toa. Beli mic itu aja. Datang yang bener Jo, iyalah nggak apa-apa datang dia. Bawa mic berapa harganya 20.000 Mic toa itu dia menang nyaring doang. Iya, Nggak ada 20.000. bassnya. Ya itu yang dipakai tag jauh di kamar mandi belakang itu. Iya karena dia sensitif mic-nya itu. Gitu bar ceritanya. Pakai mic 20.000 itu. Keren kan? Jadi kami ini memaksimalkan apa yang minimal itu bahasanya. Iya. Komputer satu-satunya. Lu inget gak di password sama Rajo? Iya. 4 angka tapi angkanya tidak sama jumlahnya 30. Oh iya. Ingat gak lu? Itu clue dia itu. Kalau gue kontrol update 2 kali. Karena keluar. biasa diganggu kerjaan dia kan. Iya. Biasa diganggu kerjaan dia. Ya kan gue udah penghapusan dulu itu, dia udah trauma itu. Kita kan itu udah kayak rumah kita kan Bang di situ tuh. Iya, Jadi semua make itu. Jadi dia pergi ada urusan gitu kan. Nah gimana caranya komputernya nggak keganggu gitu kan. Jadi siapapun yang datang di password tuh sama dia. Iya. Dia cuma ninggalin clue passwordnya 4 angka Iya, ada angkanya clue-nya iya, itu. jumlahnya tidak sama. Terus Totalnya 30. angkanya tidak sama, jumlahnya 30. Mikir semua. Iya. Jadi selain kita belajar musik juga di sana kita belajar meningkatkan intelektualitas. Iya. Makanya lu terlihat intelek sekarang nggak? Masa sih Bang? Ya karena password itu. Kalau gua ngejebolinnya kayak gitu, kontrol alt 2 kali tak administrator masuk udah selesai. Jadi guys, ya kan. Iya, Pentium 4 itu. Iya, itu pas ada gua juga itu Bang, mikir di depan tuh. Kita nggak bisa buka komputer. Iya. Namanya Ojar. Iya. Nggak taunya apa? Kejawab Berapa itu? 6, 7, 8, 9. Itu jumlahnya 30. 6 tambah 7. 13. Iya. 13. Dasar lu nih Jo ya. Mafia lu tuh. Kangen lu gue sama dia tuh. Cuman kalau ada dia kita nggak bisa ngomong, dia yang ngomong terus kan. Semuanya kesinggung aja. 6, 7, 13, 13 tambah 8, 21, 21 tambah 9, 30. 30. Ya, lain kali kalau kalian bikin password kayak gitu aja tuh keren. Tinggalin clue. Iya, harus ada clue-nya itu. Game apa yang kita mainin dulu tuh? Aduh, macam-macam. Oh ini, soliter. The Sim. The Sim. Jadi dulu ya, pas komputer itu kamera ngintal The Sim. Semua karakter anak band gue itu ada di situ, berdasarkan zodiak. 5-5 aja dikumpulin di situ, fasilitas lengkap di Sim itu. Yang paling males Asep, Aceng. Jadi ada geng pengalaman nih ya yang nggak bisa gue lupakan. Gua, Bang Embi, Rajo, Aceng main kartu kita begadangan. Tikus itu ya? Iya. Iya kan? si Robin. Lo di sini, gua di sini, Aceng di depan lo, Rajo di depan gua. Iya. Begitu, ya kan? Tiba-tiba dari depan kan lo tahu sendiri tikus Cipinang itu gedenya itu kayak kucing. Robin itu. Ada BPJS-nya juga gitu. Iya. Masuk di depan pintu, kita semua kaget. Iya. Gua lompat, kartu gua lempar, Aceng lompat ke lo. Gua lompat ke Dedet. Oh iya Pak Dedet.
Gue lompat ke dia. Lu baru mau lompat udah di Oh, enggak lewat. Sorry. Dia. Oh iya lu lompat ke Gue lompat ke Pandedet, Rajo nuker kartu, curang dia. Jadi sibuk, semua lagi sibuk, Rajo sibuk ngembat joker. Nuker kartu iya, Rajo ngembat joker, Pandedet yang paling kasihan. Ketimpa gua kan. Kayak dia kan. Mbi mati gue Mbi. Itu tuh intelektualnya Rajo tuh. Orang lagi sibuk dikejar Robin. Dia nuker kartu. Dia ngembat joker. Tapi dia jujur. Ini nuker gitu dia. Ya oke lah. Dan main leng itu adalah permainan kartu yang capek. Karena kartunya banyak. Kartunya banyak. Iya. Cocok lah buat begadangan mah. Refresh kita dulu mainannya ya itu gitu kan. Bikin The Sim, main kartu. Terus Rajo main catur. Iya catur nggak pernah lupa itu. Ya, catur kan single, nggak bisa double dia. Nggak pernah lupa tuh. Catur. Habis itu nampung Deska curhat. Ya bang ya, aku ini bang, aku ini bang. Terakhir dia euforia, dia mecat si Hardian. Padahal Hardian sama Deska tuh datang ke Jakarta pakai mobil pos loh bang. Kaki Hardian bisulan itu akhirnya. Hardian masih pakai efek zoom itu dulu tuh. Mau rekaman tuh. Jadi mereka dua. Ya, biar kalian tahu tuh Deska sama Aryan datang ke Jakarta tuh nebeng mobil pos. Iya. Naik pos yang box itu lagi. Iya beneran. Jadi gak ada angin di dalam mobil itu. Tapi itu perjuangan si Deska. Gak lama mereka ini top tuh bandnya. Terus Euphoria. Kenapa Euphoria? Hardian dapet cewek dulu. Deska ini kayaknya ini dia ngelihat Hardian ini seperti melihat John Lennon dan Yoko Ono itu. Ya tapi pada saat itu dipecat Hardian baru curhat. Rese Deska. Curhat dulu dong baru pecat kan. Jadi Deska berubah jadi orang yang perfeksionis waktu itu. Mungkin dia nggak sadar ya. Mungkin dia nggak sadar. Tapi dia berubah jadi sosok yang kayak gitu. Perfeksionis sebenarnya. Arogan sih enggak. Dia perfeksionis banget. Tapi memang musikalitas dia tinggi Deska. Memang bang. Musik yang dia buat tuh musikalitasnya tinggi banget tuh. Melodi-melodi dia tuh bagus. Tapi yang gua nggak suka dia tuh nggak ada maklumnya. Emang. Batu kalau kata orang. Iya gak ada maklumnya. Pokoknya harus kayak gitu. Udah itu dia kalau covernya lagu-lagu kalau dia manggung itu si ada band. Ngapa Des? Enak kuncinya mundur-mundur. ada band kan kuncinya mundur-mundur terus kan. Kalau main bassnya enak tuh. Itu tuh. Mereka main di X-Trail. Iya. Acara itu yang dua kontainer disatuin. Bagus itu. Cuman ya main band itu kan salah satu pesannya jangan sampai euforia dulu lah. Jangan sampai terlalu senang berlebihan. Iya. Takutnya nanti malah nggak jadi apa-apa juga. Itu. Karena perjalanan masih panjang. Itu ya apa sejarah indie ya. Yang gua sama Angga alamin itu kayak begitu tuh dulu itu. Tapi memang kami mencoba untuk indie karena kami tidak bisa mencetak duit. Kalau pada saat itu gue bisa malsuin duit dan duit itu sangat seperti aslinya, yang pasti nggak ada kata-kata mau ngerayu major label itu buat memproduksi kami. Dan gue paling ruwet itu pada saat bikin video klip yang di Kebun Raya Bogor. Lu kan ikut tuh. Nanda nginjek kotoran kucing itu kan. Nginjek tai kucing. Iya. Sepatu baru lagi. Berarti gue pusing gitu. Suruh diputerin lagunya, suruh hayatin. Gue nyanyi kan, ditegur, Mbi jangan nyanyi katanya. Gimana lagi gue ngehayatin ya? Ayo hayatin. Apa sih sutradara ini gitu. Rusak gitu. Terus gue di launchingnya di Hard Rock itu. Iya Hard Rock. Keren banget dulu udara dulu. Iya, tapi sejarah berangkatnya itu yang funky banget. Berangkat ke Jakarta naik Damri, gua, Irul sama Iki. Kenapa? Karena kami yang bawa alat. Masukin ke taksi Argo dulu tuh. Masukin ke Cipinang. Nyampe sana dijemput sama orang label. Nunggu mereka yang berangkat mutus-mutus dulu tuh. Nggak sempet tidur tuh. Langsung cek sound di Hard Rock Plaza IX itu. Udah selesai pulang, mandi, berangkat lagi. Itu manggung yang gue tergugup itu. Iya. Sangat gugup. Kenapa? Karena bukan penonton yang nonton. Media. Wartawan. Wartawan kan cari selip kerjaannya. Dia sekalian ngamatin kan nilai. Udah tuh ada satu wartawan nanya sama gue. Kenapa suara drumnya
terlalu melebar kata dia. Nggak tahu kenapa gue bisa jawab aja. Itu bukan urusan saya Pak, itu urusan mixer man kata gue. Lu tanya aja sama mixer man kata. Iyalah. Saking gue dicecer-cecer tanyaan-tanyaan nggak jelas itu kan. Iya. Dan makanan hard rock itu adalah makanan terenak yang ada. Dan gue makan di situ nggak enak karena gue nervous. Iya. Irul, gue nggak nervous, gue excited. Ya excited itu bagian dari nervous juga lagi. Itu di briefing itu malamnya sama Rajo, nunggu Rajo bangun. Jadi jam 11 malam, jam 12 malam itu di briefing. Ya kalian pucat semua kata dia. Iya. Udah ngaku. Dan gue pada saat itu hilang passionnya kan, begitu masuk major itu. Oh iya udah. Hilang banget. Oh, pas lu kehilangan passion di situ ya. Hilang gue. Yang pertama nama band gue diganti. Mau Kopiton lagi. Kota kopi. Apa-apaan nama band Kopiton gitu. Akhirnya Irul yang ngeluarin nama itu dan disetujuin sama mereka. Tapi hilang gue passion itu. Terakhir mau lanjut album kedua tuh. Gue bawa demo 70 lagu tuh. Ya, ide ganti nama itu Bang Oktav. Iya, si Gape itu. Gabe. Pangabean itu. Oktav, kecil-kecil, cabe, setan. Iya. Udah gitu ditawarin lagi album kedua. Karena pada saat itu si RPM ini udah dipegang Piu. Piu udah denger lagunya. Ya produksi lagi. Gue datang bawa 70 lagu itu. Iya. 3 CD, 1 CD-nya yang CD keempat itu cadangan gue tuh. 3 CD didengerin gak ada yang asik. Udah itu yang keempat didengerin lagi, ini andalan gue, gak ada yang asik juga. Lu maunya yang kayak gimana lu kata gue. Iya. Gue bilang sama Oktav, yang Korea kata dia. Itu tahun berapa? 2007 2008. K-pop kan belum ada dulu. Tapi itu kejeniusan si Oktav. Iya. Dia bisa Korea. Yang kayak gimana? Yang kayak EPSE kata gue. Itu Cina kata dia. Ini Korea kata dia. Kan gak ada referensi Korea dulu. Bingung yang katanya memang bener Korea booming. Iya. Pada saat itu gue realistis. Kalau kita gak bisa hidup dari musik, terusin lah. Apa lu punya kuliah, apa lu punya pekerjaan, gue bilang sama band gue. Tapi kalau masih bisa di dua sisi jalan, ya jalan. Udah jalan terus tuh. Dan selesai-selesainya kami ngeband itu di saat Nanda keterima jadi jaksa. Iya. Karena jaksa kan vertikal tuh. Jadi dia bisa dimutasi kemana aja. Iya. Terakhir Nanda dimutasi itu ke Prabu Muli. Jadi gue ngerekrut Andi Rahman dulu tuh. Di situ makin hilang passionnya. Hilang lagi. Bikin lagu juga nggak seasik dulu gitu. Bener. Gimana mau asik? Nggak ada yang main gitar melodinya. Terus Nanda datang dia mesti ngikutin lagi si lagu itu. Susah juga. Gitu. Udahlah kita mesti realistis. Kalian udah sarjana semua. Ya udah kita cari kerjaan aja. Nah pada saat itu gue ngomong sama band gue, kita nggak bubar loh. Gitu. Iya. Cuman ya nggak produktif aja. Gitu. Iya benar. Jadi kalian ya, kalau ada yang denger atau ada yang ngeliat ini, hati-hatilah kalau masuk ke dunia industri itu. Iya. Kalau mentalnya nggak kuat, masih suka baper-baperan itu kalau anak zaman sekarang ini. Label itu nggak semudah itu. Hati-hati aja lah. Karena yang mereka denger itu bukan lagu kalian. Yang mereka denger ini jadi duit atau tidak. Gitu. Iya. Kalau nggak jadi duit nggak akan pernah diperjuangkan sama mereka. Gitu. Benar. Tapi gue seneng. General udah ngerasain juga. BAG ngerasain juga. Bahkan Flat yang sekarang jadi Da Vinci itu juga udah ngerasain juga. Iya. Yang gak ngerasain itu kan si Alias. Iya. Sama Eugene. Iya. Eugene enggak kan? Iya enggak. Enggak, iya. Tapi kalian udah ngerasain tuh. Jadi kita masih bisa berbagi cerita juga pada saat itu. Tapi kamu orang udah tampil di SCTV dulu kan? Iya. Iya kan, wawancara. Nggak lama Adis dikena sama Pincen. Salah. Iya. Itu Trans 7. Trans 7 itu kan? 7. Iya, udah keren lah kalian. Antv, SCTI dapat juga. Nah, yang pertama kali cabut siapa dulu? Bayu ya? Bayu. Bayu ya? Dari squad ini ya, squad Rizky ya, yang EMI ya, squad EMI. Ya. Kan Rizky, lu, Adis. Adis, Bayu, Ringga kan? Oh Ringga pertama kali cabut. Oh Ringga ya? Iya. Oh makanya si Iyal ya? Iyal apa Edisional. Awon? Awon. Awon kan? Awon yang gantiin. Iya tuh, Ringga ya. Habis itu Bayu. Habis itu Bayu. Nah gue terpukulnya waktu pas Bayu. Wah itu otaknya kalian loh, asal kalian ngerti itu. Iya.
dominasi dia itu, dia nggak dominasi secara mutlak loh bermain musiknya. Dia tetap pemain latar, tapi dia bisa nonjol dan pemikiran dia itu bagus banget tuh. Cinta yang itu kan bagus itu. Karena apa sih bahasanya progressive chordnya bagus banget itu. Bayu sama anak itu begitu dia dapet triton itu kalau bisa ada obeng dibuka sama di triton tuh dilihat isinya apa dalamnya. Itu. Nguliknya cakep. Cuman dia nguliknya pakai headphone juga karena triton kan nggak ada speakernya itu. Keyboard triton keluaran Korg tidak ada speaker, makanya mereka dibilang synthesizer. Sedangkan keyboard yang ada speakernya dibilang workstation atau untuk main dangdutan. Elektron. Bayu keluar ngedisionalin Zivilia terus jadi ditarik jadi personil Zivilia. Rajo di sana juga ya. Ke Zivilia juga dia. Rajo akhirnya yang bawa Rajo Bayu. Bayu juga kan. Karena nggak punya manajer kan. Tapi Bayu survive-nya di Jakarta bagus loh itu. Bagus. Dan dia bisa ngasilin rupiah juga itu. Sampai sekarang, Bang. Anak itu bagus itu. Beruntung lo dapet main keyboard kayak dia. Wajar juga lo goyang kalau dia udah nggak ada. Iya, gue terpukul. Ya gimana nggak terpukul, Bang? Sekelas lo dari SMA gue main. Iya. Temen bukan SMP juga, SMP enggak. SMA. Tapi gue temenan sama Bayu dari SMP. Iya, lo SMP 4 kan. Nah, Bayu SMP. Pramuka Garuda. Iya. Pindah ke SMA 1. Nah, Bayu SMP 23. Oh iya, Bayu situnya ya. Tetanggaan SMP-nya. Tapi udah kenal itu deh. Nah, kenalannya karena dia tetangga gua. Tetangga gua. Ketemunya juga gua kenalan sama Bayu itu kenalan kayak gini kayak anak ya namanya anak kecil yang kenalan. Nggak pas bikin Jenderal pertama kali itu lo sama Bayu kan? Iya, gua sama Bayu. Pantes lu kehilangan duet lo. Iya, gua kehilangan. Padahal dalam satu band itu harus selalu ada duet. Sebutkan band yang ada duetnya, personilnya. 3 aja. Indonesia boleh, Barat boleh. Kalau Barat itu Excel sama Slash, oke, GNR. Ekstrim Si Homo itu. Nuno Betengkok sama vokalisnya siapa, Bar? Ya itulah, Nyonya Nuno. Nyonya Nuno. Satu lagi. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. But she don't care. My baby don't care. Aduh. Hey Jude. Oh ini The Beatles. Siapa dan siapa? John Lennon, Paul McCartney. Iya, kalau lu masih terus sama Bayu dalam satu piano kalian bisa bikin lagu berdua. Iya, dan gua gila, gua sama Bayu itu kecepatan produksi kita tuh gila. Sumpah. Gua sama dia tuh kayak di album lu yang kedua itu yang sangat-sangat apa itu bahasanya bleberan materinya itu. Iya, itu ngirim ke YMI, Bang. Totalnya 74 lagu. Nah, iya. Emang itu. 74 lagu. Helmi ada gak dulu sih? Helmi udah ada. Ada kan dia? Udah ada. Total 74 lagu. Itu pun gara-garanya disuruh kirim terus. Sampai terakhir kata Rajo kayak gini. Udahlah nih ya. CD yang terakhir ini. Kayaknya kalian tuh harus dikarantina kayak BIP deh kata dia kan. Akhirnya Rajo gak ngebolehin kita kumpul di kampung sawah. Kumpul di rumah siapa gitu. Akhirnya gue mutusin di rumah gue. Nah gue, Rizky. Ya gue dateng gitu ke rumah lu tuh. Gue Rizky sama Bayu. Itu nginep. Produktif banget kalian itu. Jadi 3 hari ngasilin 12 lagu. Iya. Nah Mati Berdiri dibuat di situ terakhir. Iya. Terakhir si Rizky gue inget banget. Dia bikin lagu. Apa itu ya? Thank you for everything. Thanks for everything. Thanks for everything itu. Thanks for everything. Itu produktif banget kalian tuh. Nah, jadi nggak salah lo kami nih kalau masalah produktivitas itu. Cuma nasib itu bahasanya. Nasib juga sama kami nggak bisa lanjut lagi. Dulu main musik, selain juga udah masuk ke fase jadi pekerja. Yang kedua juga nongol namanya Smash. Tahu Smash kan kalian? You are me so well. Udah selesai boy anak band. Iya, era boy band ngancurin juga tuh. Iya. Selesai. Pada saat itu kami nunggu siklusnya lagi. Siklus itu bisa 20 tahun, 15 tahun lagi nongolnya itu. Benar. Ya mungkin sebentar lagi lah ada siklusnya ini. Lu mesti backup nggak? Kalau ada musisi-musisi baru lagi sekarang ini. Tujuan podcast itu ini, Bang. Iya, harus itu.
seperti layaknya kita dulu saling mendukung. Saling mendukung. Gue ke Cimahi nonton kalian main itu. Iya, lu datang. Lu dari kampus ya. Gue dari Rambutan naik bus yang lewat Ciawi karena gue pengen menikmati puncak. Nyampe di Cimahi ke tempat temen gue si Aris. Iya. Terus nyusul kalian di Cimahi dan vokalis kalian lagi kena ginjal. Iya. Indra. Siapa penyanyinya pada saat itu? Angga. Angga the Potter. Yo, Show must go on. Show must go Iya. on. Rajo bilang show must go on. Yo, Sebenarnya Erasmus. ada 2 lagunya Rajo yang nyanyi. Iya, dihapus sama di videonya Iya, itu. bisa kita tidur semua di delete. Iya, emang dasar itu salah satu orang yang berfilsafatnya main behind the scene. Iya. Lebih baik kami mendukung di belakang daripada di depan. Dia nggak show. Tapi dia bisa tahu rencana kita akan membeberkan video itu ya. Iya, karena dia lebih pinter dari kita. Iya. Contohnya masalah password tadi itu. Iya. Dia bisa loh dia. Tapi ada, lu harus inget ini bang, Yang mana nih? kejadian yang seru. Tahun 2004 lu masih gue masih kuliah di Unila. Hah? Lu masih iya. balik Lampung. Ngapain? Lu asma. Iya. Iya kan? Kita ngeband dong. Iya, lu asma Iya, itu. DJ Bang. Lu masih gondrong Gue itu. gondrong dan gue lagi sakit. Iya. Gue minum obat asma tuh. Kita harus manggung. Jeffrey Ko nyanyi, Vokalis. anak hukum, Yo, ya kan? dia ketua panitia itu. Iya. DJ Rian, DJ Babi. DJ Babi. DJ Babi. Rian masih DJ Babi. Lu memang mirip Babi sih sepupu gue itu. Itu tahun 2004 loh. 2004 DJ tuh. yang paling dikenal ya cuman Rian dulu. Rian. Karena dia independen juga dulu. Independen itu. juga tuh. Dia sendiri tuh struggle banget tuh di dunia Iya. DJ ya. Kita bawain Rage Against the Machine waktu itu. Main bass lu, main gitar gua. Iya. Udah kita ntar lu. Yang main drum siapa ya? Drummernya Jepriko SMA. Wawan. Ewar. Ewar di drum, lu bass, gua gitar, Rian Babi di DJ, Jeffrey Ko vokal. vokalis. Keren loh itu. Lu tahu nggak durasi kita terbuang karena apa? Karena Jepriko orasi. Terus ya, pas dia ujung lagu, kan lagunya udah panas tuh dari segini mesin. Dia buka baju, men. Diinjek-injek, diludahin bajunya. Selesai panggung ya diambil lagi, dipakai. Males lah gue foto bareng dia tuh kan. Iya. Jadi cover kita lihat-lihatan kapan mulainya sih. Rian bolak-balik tuh. Dia Rian main merasa di Jeffrey beat, Ko orasi. beat dibalik. Hukum di Indonesia harus adil. Kalian kapitalis. Hidup mahasiswa. Iya. Ini kapan mulainya sih ya kan kita? Itu kita di luar konsep loh. Emang kadang lagi cek sound kan. Padahal udah cek sound sebelumnya. Rian tampil dulu bentar, Jepriko ini mau ngisi karena dia udah telanjur tensin di atas panggung. Jadi dia orasi. Emang dia dari dulu dari bayi itu ibunya juga diorasi sama dia. Dia baru lahir itu, "Mama, kenapa saya lahir?" Katanya. Iya. Gitu Jepriko. Tapi kejadian baju itu ya, kalau ada dokumennya gue tayangin di sini nih. Iya. Udah dijatoin, diludahin, diinjek-injek, diambil dipakai lagi. Rusak bisnis laundry itu kan. Tapi di situ manggung bang, gue pertama kali ngeliat lu beraksi panggung ya kan. Iya, sampai karpet ketarik-tarik gitu kan. Dan gue gendut, gue lompat-lompat. Pertama kalinya gue ngeliat lu bener-bener lepas manggung di situ. Iya. Lu gondrong itu Gue kan. gondrong kayak kutilanak gue dulu. Gondrong belah tengah itu kan. Iya. Mirip Westlife gitu. I live my life for you. Didi Elemen Yo, inspirasinya kan Didi Elemen dulu kan ganteng-ganteng, harapan gua dulu muka gua kayak Didi, ternyata enggak, kayak kuntilanak. Karena kalau lu megang gitar tuh ya, posisi lu pada saat kepala lu naik Donga-donganya itu ya. jakutnya sama gedenya. Ngangkang-ngangkangnya ya. Gue kalau ngeliat dia tuh kayak ngeliat lu gitu. Tapi belakangan gue banyak dimirip-miripin sama gitaris Noah, Lukman. Oh, enggak lah. Udah mirip di mana? Lukman hitam, lu semi hitam. Hampir hitam. Iya. Enggak, kalau gue lebih milih lu jadi Enda daripada jadi. Tapi lebih bagus lagi lu jadi diri lu sendiri. Apalagi sekarang lu gabung sama The Potters kan gak? Bawa yang punya lu di The Potters pasti lebih bernuansa. Karena warna-warni itu lebih bagus daripada abu-abu. Iya. Pasti lu bisa. Itulah. Sebenarnya gue seneng juga lah bisa bersaudara sama lu ini. Karena kita sering tukar pikiran dulu, bertukar
materi musik juga dan lain sebagainya. Gue banyak belajar dari lu bang. Sama lah, gue juga banyak belajar dari Raju. Loh, kok? Iya. Artinya ilmu itu turun temurun. Harus. Karena itu salah satu dari bagian amal yang tidak terputus. Yo, Gitu. ilmu itu. Haleluya. Iya. Gimana Enda? Asik kan malam ini? Keren. Kita ngobrol tuh hampir 2 jam loh ini. Iya, sama kayak kita dulu kan. Mengalir aja. Iya, kalau dulu mah sampai pagi, sampai besoknya malah. Sampai warung uduk itu buka. Going where the wind blows. Bang, nanti lo jangan kapok ya. Nanti kalau gua ajak ngobrol lagi untuk hal yang lain nggak apa-apa dong. Ya nggak masalah, tapi yang sesuai kemampuan gua. Iya dong. Kalau lu ngajak ngobrol bagaimana membuat kolam ikan, gua nggak bisa. Gue juga nggak tahu. Jangan kan? Ya. Jadi lu nanti selanjutnya ngajak ngobrol gua tuh bagaimana membuat warna keyboard itu putih semua. Gak usah touch hitamnya kita buang aja itu. Jadi nggak ada nada minor. Blind. Musik itu terdiri dari kunci gitar dasar itu terdiri dari triad, yaitu do, mi, sol. Kalau dia minor, mi-nya turun setengah. Itu Deska yang ngajarin gue. Thank you ya Des ya. Iya bang. Mi-nya turun setengah. Oke enggak ya? Gue thank you banget enggak ya udah dibawa ke sini ya. Semoga ini bermanfaat juga buat yang lain-lain. Iya, ilmunya harusnya bermanfaat ini buat sejarah, buat motivasi juga yang jalan, gila lo. Iya. Harus jalan dong. Ya harus lah. Gak gampang lo. Dan gue juga nitipin harapan juga lah sama lu nggak. Bawa lagi lah Belantika Musik Lampung ini jadi tuan rumah di Indonesia. Pasti lu bisa kok. Itu tujuan podcast ini. Iya, karena lu udah masuk ke fase jilid 9. Yang lain masih jilid 6. Pasti lu bisa. Amin ya bang ya. Oke guys, Febri Arsah ulangan Bang Embi. Yo guys, thank you ya. Dah.